Di dalam istana, ketika Yang Kai masuk, Zhu Qing memegang tangan Mo Xiaoqi dan membisikkan sesuatu padanya, menyebabkan wajah Mo Xiaoqi berseri-seri. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Ekspresi malu dan kecemasan muncul di wajahnya. Zhu Qing dengan sabar menghiburnya. Dan setelah waktu yang lama, dia dengan lembut mengangguk. Setelah itu, Zhu Qing berjalan mendekat dan menatap Yang Kai dengan penuh arti. Keduanya pergi bersama. Apa yang kamu katakan padanya? Yang Kai bertanya sambil melingkarkan lengannya di sekitar Zhu Qing dan mengusapkan tangannya ke tubuhnya. Zhu Qing menamparkan tangannya dan berkata, aku bertanya padanya kapan dia akan menemui penatua ketiga. Tetapi dia tampak agak takut. Mendengar ini, Yang Kai berkata, itu wajar. Sepanjang jalan, dia berada dalam keadaan cemas dan antisipasi. Tetapi sekarang dia ada di sini. Situasi ini bahkan lebih jelas. Mengapa? Apakah dia tidak mau melihat ibunya? Zhu Qing berkata, bukannya dia tidak mau. Dia hanya sangat gugup. Tetapi karena dia seperti ini, mari kita undang penatua ketiga. Bagus. Yang Kai mengangguk. Mereka berdua segera berangkat menuju Pulau Roh tempat penatua ketiga berada. Pulau Roh tempat penatua ketiga tinggal tidak jauh dari Pulau Bulan Sabit Zhu Qing. Dan dengan kecepatan mereka tiba dalam waktu kurang dari 1 batang dupa. Pemandangan seluruh Pulau Roh itu indah. Dengan pegunungan di mana-mana. Yang lebih langka lagi adalah ada air terjun besar yang mengalir dari puncaknya. Tirai airnya menghubungkan langit dan bumi. Bahkan sebelum mereka tiba, mereka mendengar suara gemuruh. Di bawah air terjun ada lembah gunung dengan beberapa paviliun. Tempat penatua ketiga Fusuan tinggal. Zhu Qing memimpin Yang Kai ke tempat ini dan melihat seorang wanita mengenakan gaun istana biru mengutak-atik beberapa bunga dan tanaman. Dia memiliki sikap yang lembut dan elegan. Tampaknya merasakan sesuatu. Fusuan mendongak dan tersenyum pada Zhu Qing sebelum menatap Yang Kai. Penatua ketiga, Zhu Qing melangkah maju dan memberi hormat sementara Yang Kai juga menangkupkan tangannya. Salam, penatua ketiga. Fusuan tersenyum dan mengangguk. Kamu sudah datang? Terakhir kali dia bertemu Yang Kai, dia mengetahui hubungannya dengan Zhu Qing. Dan hubungan antara keduanya hampir identik dengan hubungannya dengan Mo Huang. Keduanya telah melanggar tabu besar di Pulau Naga. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki seorang anak dengan Mo Huang. Jadi tidak ada ruang untuk negosiasi. Di sisi lain, Yang Kai dan Zhu Qing belum mencapai titik ini. Jadi Fusuan merasa mereka terhubung oleh takdir. Meskipun dia tidak mengenal Yang Kai dengan baik, dia tidak merasa sedikit pun jauh darinya. Ini juga pertama kalinya Yang Kai secara serius menilai Fusuan. Terakhir kali dia melihatnya, dia telah dibuang ke makam naga selama lebih dari 10 tahun dan baru saja dibebaskan. Dia dalam kondisi terlemahnya, dan wajahnya pucat dan menyedihkan. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi telah pulih. Tetapi melihat wajahnya yang cantik dan matanya yang damai, tidak ada jejak arogansi ras naga. Dia baru saja mendengar dari Zhu Qing bahwa penatua ketiga adalah naga air, dan temperamennya juga paling lembut di antara ras naga di Pulau Naga. Jika seseorang memahaminya dengan cukup baik, mereka akan menemukan bahwa dia lebih seperti seorang pertapa daripada seorang pembudidaya ras naga. Mendengar itu salah, melihat itu percaya. Setiap gerakan Fusuan memang seperti angin musim semi. Dibandingkan dengan penatua kedua, Fuzun, itu seperti langit dan bumi. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Dia tidak tahu bagaimana orang tua Zuyan bisa tahan. Terakhir kali kamu melacak Wu Kuang, kamu baru kembali setelah bertahun-tahun. Apa terjadi sesuatu? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak ada kecelakaan, tapi Qinger khawatir. Fusuan mengangguk dan berkata, Qinger memang khawatir. Dia telah menjadi pendampingku selama ini. Penatua ketiga, Zhu Qing dengan cepat memotongnya dan langsung ke intinya. Yang Kai datang ke sini hari ini untuk memberitahu kamu tentang acara besar. Fusuan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kabar baik apa yang bisa saya dapatkan? Gadis kecil, kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Petik 2. Zhu Qing tersenyum. Xiaoqi datang menemuimu. Apakah ini kesempatan yang membahagiakan? Xiaoqi, mendengar ini, ekspresi Fusuan berubah dan matanya yang indah, yang selalu hangat seperti air, tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Beralih untuk melihat Yang Kai, dia bertanya dengan penuh semangat, Xiaoqi ada di sini? Yang Kai mengangguk. Lord Base Military tahu aku akan datang ke Pulau Naga. Jadi dia mempercayakan Little Sister Xiaoqi kepadaku dan memintaku untuk membawanya ke sini untuk bertemu denganmu. Menerima jawaban afirmatif, Fusuan tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat ke belakang Yang Kai. Tetapi tidak ada jejaknya. Dia bertanya dengan getir. Di mana dia? Apakah dia di sini? Dengan kemurnian Vena Naga Orde ke-9-nya dan kultivasi roh suci tertingginya,
Jika Mo Xiaoqi benar-benar mengikuti mereka di sini, dia akan segera menyadarinya. Tetapi sekarang dia telah mengajukan pertanyaan seperti itu. Jelas bahwa dia pikirannya kacau dan dia kehilangan kemampuannya untuk membedakan dirinya. Orang hanya bisa membayangkan dampak kunjungan putrinya terhadap dirinya. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Dia menunggumu di Pulau Bulan Sabit King Er. Zhu King berkata. Adik Xiaoqi tampaknya agak takut. Jadi dia tidak berani datang. Pada saat ini, bagaimana Fu Xuan bisa mendengarkan penjelasannya? Hanya ada satu suara yang bergema di kepalanya. Xiaoqi ada di sini. Xiaoqi telah datang ke Pulau Naga. Xiaoqi telah datang menemui saya. Dia tidak jauh dariku. Aku akan segera menemuinya. Sudah bertahun-tahun sejak dia berpisah dari putrinya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengannya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki harapan untuk melihatnya lagi. Tanpa menunggu Zhu King menyelesaikan kata-katanya, sosok Fu Xuan berkedip, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Pulau Bulan Sabit. Yang Kai dan Zhu King saling melirik dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Tetapi mereka juga memahami perasaan pasangan ibu dan anak ini. Ayo pergi dan lihat, kata Yang Kai sambil meraih tangan Zhu King dan mengejarnya. Karena Kaisar Agung Martial Best telah mempercayakan Mo Xiaoqi kepadanya, dia secara alami harus melakukan yang terbaik. Meskipun dia merasa bahwa dengan kepribadian Mo Xiaoqi, dia tidak akan melakukan sesuatu yang keluar dari jalur selama pertemuan pertamanya dengan Fu Xuan. Lebih baik melihat situasi ini dengan matanya sendiri. Setelah dupa lain waktu, mereka berdua kembali ke Pulau Bulan Sabit. Di depan istana, Fu Xuan, yang pertama tiba, sudah tiba, tetapi dia tidak masuk. Sebaliknya, dia berdiri di luar istana dengan ekspresi cemas di wajahnya. Menggunakan Divine Sense-nya, dia bisa merasakan bahwa memang ada aura kehidupan yang asing namun familiar di dalam istana. Bahkan jika laut mengering dan batu-batu hancur, dia tidak akan pernah melupakan aura kehidupan yang istimewa ini. Itu adalah aura yang terhubung dengan garis keturunannya, aura yang berasal darinya. Yang Kai dan Zhu King mendarat di belakangnya dan bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka tahu harus berkata apa. Keduanya bisa merasakan emosi bergejolak Fu Xuan, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Fu Xuan menoleh untuk melihat Zhu King dan bertanya dengan gugup, King Er, apakah ada yang salah dengan penampilan saya saat ini? Ekspresinya seolah-olah dia takut dia telah melakukan sesuatu yang salah untuk mengganggu putrinya. Zhu King menggelengkan kepalanya, tidak. Bagaimana dengan pakaiannya? Apakah mereka memiliki lipatan? Tidak. Bagaimana dengan rambut? Apakah itu berantakan? Zhu King. Yang Kai berkata, Penatua ketiga tidak perlu khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi seperti ini. Kamu adalah Ibu Xiaoqi. Bocah kecil ini telah mendengar beberapa kata tidak menyenangkan tentang bagaimana seekor anjing tidak peduli dengan kemiskinan keluarganya. Seorang anak tidak peduli dengan keburukan ibunya. Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kamu masih Ibu Xiaoqi. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mengenali kamu. Belum lagi di dunia ini tidak ada ibu yang lebih menonjol dari Penatua ketiga. Begitukah? Fu Xuan menghela nafas panjang. Yang Kai tersenyum dan berkata, meskipun Xiaoqi tidak banyak bicara padaku, di sepanjang jalan, aku bisa merasakan bahwa Xiaoqi sangat ingin melihatmu dan melihat seperti apa rupa orang yang melahirkannya. Tapi, Fu Xuan menoleh dan bertanya dengan suara gemetar, apa yang dia takutkan? Yang Kai berkata, dia tidak tahu mengapa kamu meninggalkannya saat itu. Dia takut jika dia datang menemuimu kali ini, kamu tidak akan mengenalinya. Mendengar ini, Fu Xuan tertegun sejenak. Matanya dengan cepat memerah saat air mata mengalir di pipinya. Bahkan sebelum mendarat di tanah, itu sudah berubah menjadi manik-manik bulat sebening kristal yang jatuh ke tanah dengan percikan keras. Jika seseorang dengan motif tersembunyi melihat adegan ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Ras naga meneteskan air mata. Air mata mereka berubah menjadi manik-manik, bahan penyempurnaan pil yang sangat langka. Fu Xuan bergumam, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Akulah yang mengecewakannya. Penatua ketiga, hati Zhu King sakit saat dia melihat dia menangis. Fu Xuan tiba-tiba menyeka matanya dan menarik napas dalam-dalam sebelum tertawa kecil. Aku membuat kalian semua tertawa. Zhu King perlahan menggelengkan kepalanya. Dalam situasi ini, bagaimana dia bisa menertawakan Fu Xuan? Setelah penyesuaian singkat dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, Fu Xuan berjalan menuju ruang dalam dan segera masuk. Yang Kai dan Zhu King berdiri di luar dan tidak masuk untuk mengganggu mereka. Tetapi keduanya diam-diam memperhatikan apa yang terjadi. Dengan persepsi Divine Sense-nya, emosi Fu Xuan dan Mo Xiaoqi berfluktuasi dengan liar. Terutama Mo Xiaoqi, yang fluktuasi kekerasannya cukup membuat seseorang takut bahwa sesuatu akan terjadi padanya.
Tidak sampai beberapa saat kemudian fluktuasi ini mencapai puncaknya. Suara isak tangis Mo Xiaoqi memanggil dari dalam istana, "Ibu." Selesai. Yang Kai menarik napas lega. Meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa pasangan ibu dan anak ini akan menyebabkan gangguan apapun. Seluruh prosesnya masih cukup menyayat hati. Sekarang dia telah memanggil. Itu berarti bahwa instruksi Kaisar Agung Martial Best telah selesai dan Yang Kai akhirnya bisa meletakkan beban di hatinya. Zuking dengan lembut bersandar ke pelukan Yang Kai dan berbisik. Apakah anak-anak kita akan seperti ini di masa depan? Zuking tidak bisa menahan perasaan khawatir. Yang Kai menyeringai. Itu tidak akan terjadi. Jika kita benar-benar memiliki anak di masa depan, aku tidak akan membiarkannya berpisah darimu. Jika Pulau Naga berani menghentikan kita, kita akan membalikkan Pulau Naga. Zuking tersenyum manis. Kalau begitu ketika kamu memiliki kemampuan untuk membalikkan Pulau Naga, kita akan punya anak. Yang Kai melihat sekeliling. Tangannya sekali lagi menjelajahi tubuh Zuking. Berbisik, aku bisa memberimu satu sekarang. Zuking meraih tangannya dan mencubit pinggangnya. Yang Kai meringis dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu tidak lapar? Diam-diam mengaktifkan energi asal naga suci emas. Dia menggoda hati sanubari Zuking. Zuking tidak tahan dengan ini. Pertama kali mereka bertemu, Yang Kai menggunakan metode ini untuk mengambil keuntungan darinya. Sengaja atau tidak sengaja. Energi asal naga suci emas memiliki daya tarik yang tak terlukiskan padanya. Pada saat ini, setelah diejek oleh Yang Kai, wajahnya memerah. Tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir apakah aku lapar atau tidak. Bagaimanapun, saya tahu kamu pasti kenyang. Petik 2. Yang Kai memelototinya dan berkata, omong kosong, bagaimana bisa? Suamimu kelaparan sekarang. Zuking menatapnya dengan penuh arti. Saya ingat kamu pernah mengatakan kepada saya bahwa di Starfield bidang bawah, kamu masih memiliki 4 istri. Ada apa? Apakah kamu tidak melihat mereka kali ini? Yang Kai menggaruk wajahnya dan berkata, aku melihat mereka. Aku melihat mereka. Zuking berkata, kalau dipikir-pikir, kamu telah terpisah dari mereka selama beberapa tahun sekarang. Kamu sudah lama terpisah dari mereka. Namun tidak ada yang terjadi? Petik 2. Yang Kai tertawa datar. Cuaca di Pulau Naga cukup bagus. Zuking mendengus dan menusuk dadanya. Kamu masih berani mengatakan kamu lapar? Yang Kai meraih tangan kecilnya dan memainkannya sebentar sebelum tersenyum dan berkata, ayo ganti topik. Ayo ganti topik. Topik ini membuatnya merasa sedikit canggung. Suyan, Xian Ningchang, San King Luo, Sui Yue, dan gadis-gadis lain tampaknya tidak keberatan. Tetapi setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, Yang Kai sudah terbiasa dan selalu pusing tentang bagaimana membiarkan Zuking bertemu mereka. Keempat istrinya tidak diragukan lagi adalah eksistensi kelas atas di Starfield. Tetapi dibandingkan dengan Zuking, mereka jauh lebih rendah. Lagi pula, siapa yang bisa dibandingkan dengan gadis naga dalam hal status? Dia benar-benar takut Zuking akan memiliki pikiran buruk. Zuking memelototinya sejenak sebelum tiba-tiba menarik tangannya dan dengan hati-hati menyesuaikan pakaiannya. Matanya dipenuhi kasih sayang saat dia berkata, sekarang bukan waktunya. Tunggu sampai Penatua ketiga dan yang lainnya pergi. Yang Kai tidak bisa menahan untuk mengangguk. Oke. Tiba-tiba, dia menatap Zuking dengan penuh kasih sayang dan dengan lembut berkata, Kinger, kamu yang terbaik. Beberapa kata sederhana ini lebih baik daripada kata-kata manis apapun. Mendengar mereka, Zuking sangat gembira. Meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata, jangan mengacaukan pikiranku. Aku akan mengajakmu mengunjungi Penatua Agung dan Penatua kedua. Ketika kamu melihat mereka, kamu harus menahan diri. Petik 2. Temui Penatua Agung dan Penatua kedua. Mata Yang Kai melebar saat dia menggelengkan kepalanya. Bertemu dengan Penatua Agung adalah satu hal. Tetapi bertemu dengan Penatua kedua? Tidak. Terhadap Fuzun, Yang Kai membencinya dari lubuk hatinya. Wanita inilah yang telah membuang Fusuan ke makam naga. Dan juga wanita inilah yang ingin menikahkan Zuking dengan Fuci. Yang Kai tidak memiliki kesan baik sedikit pun padanya. Zuking memelototinya. Bahkan jika kamu tidak ingin pergi, kamu harus pergi. Yang Kai menyeringai. Jika seekor lembu tidak minum air, bagaimana bisa ia menundukkan kepalanya dengan paksa? Apakah kamu tidak takut aku akan melihat penyihir tua itu dan bertarung dengannya? Zuking mengerutkan kening. Penyihir tua apa? Jangan bicara omong kosong. Jika Penatua kedua mendengar ini, dia akan mati karena marah. Petik 2. Yang Kai menegakkan lehernya dan berkata, jika dia bukan penyihir tua, lalu siapa?
King Er, izinkan saya memberitahu kamu. Hanya karena dia ingin menikahi kamu dengan Fuci itu, tidak mungkin bagi saya untuk menerimanya selama sisa hidup saya. Untungnya, bocah kecil Fuci itu dibunuh oleh Wu Kuang. Kalau tidak aku akan membunuhnya juga. Zuking menghela nafas. Saya tahu kamu memiliki keluhan di hati kamu. Tapi dia masih penatua kedua ras naga. Dan saya juga anggota ras naga. Kamu harus tahu bahwa reproduksi ras naga saya sulit. Dan setiap ras naga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan garis keturunannya. Meskipun aku juga membenci tindakannya saat itu. Jika kita berdiri di pihak Dragon Rache, tindakannya tidak menjadi masalah. Tidak masalah. Suara Yang Kai tiba-tiba meninggi saat dia menatap Zuking dengan marah. Dia ingin menikahkanmu dengan orang lain. Tapi kamu bilang tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan? Zuking berkata, saya juga mengatakan bahwa saya berdiri di sisi ras naga. Yang Kai mengatupkan giginya dan berkata, aku tidak peduli seperti apa kamu sebelumnya. Tetapi sekarang kamu harus ingat bahwa kamu adalah wanita pertamaku. Lalu anggota Dragon Rache? Zuking berkedip dan menatapnya dengan tatapan kosong. Apakah kamu marah padaku? Yang Kai sangat marah sehingga dia melambaikan tangannya. Mengapa aku harus marah padamu? Aku hanya marah pada penyihir tua itu. Zuking terkekeh dan melangkah maju untuk memegang lengannya. Baiklah, aku akan ingat. Di masa depan, saya akan mempertimbangkan kamu terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan ras naga. Petik 2. Yang Kai menundukkan kepalanya dan melirik dadanya, yang sedikit berubah bentuk karena tekanan lengannya, dan merasakan jantungnya memanas. Menelan air liurnya, dia berkata, mengapa kamu menarik? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Di siang hari bolong, sungguh memalukan. Mengatakan demikian, dia melihat sekeliling dengan curiga. Zuking, bagaimanapun, mengabaikannya dan malah mencondongkan tubuh lebih dekat padanya. Dengan genit berkata, kalau begitu kamu harus setuju untuk ikut denganku untuk melihat kedua sesepuh terlebih dahulu. Yang Kai memandangnya dengan jijik dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa menjual tubuhmu? Kamu terlalu naif. Jika saya mengatakan saya tidak akan pergi, maka saya tidak akan pergi. Tidak apa-apa jika saya melakukan kunjungan pribadi ke Penatua Agung. Tetapi untuk penyihir tua itu, lebih baik saya mati. Petik 2. Zuking dengan lembut berkata, faktanya, setelah apa yang terjadi terakhir kali, sikap Penatua kedua telah sangat berubah. Kalau tidak, menurutmu mengapa dia tidak membuangku ke makam naga? Saat itu, Penatua ketiga diasingkan ke makam naga olehnya, dan Penatua ketiga seperti saudara perempuan baginya. Petik 2. Yang Kai mencibir, adik yang baik. Sebagai kakak perempuan, dia benar-benar membuang adik perempuannya ke makam naga dan membiarkannya berjuang sendiri. Jika bukan karena kedatangan Kaisar Agung Martial Base yang tepat waktu, bagaimana Penatua ketiga bisa selamat? Dia harus bersyukur bahwa dia membuat keputusan yang bijaksana. Kalau tidak dia mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik. Yang Kai berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dia pasti merasakan tekanan ketika dia memprovokasi Kaisar Agung Martial Base. Jika dia memprovokasi saya, bagaimana dia bisa menanggungnya? Melihat Yang Kai tidak tergerak, Zuking mau tidak mau menghentakkan kakinya dan bertanya, apa yang harus saya lakukan agar kamu bersedia ikut dengan saya untuk melihat Penatua kedua? Yang Kai menoleh dan berkata, jangan lakukan apa-apa, aku tidak akan pergi. Zuking berkata dengan marah, terserah, bagaimanapun, jika kamu merindukanku di masa depan, kamu bisa datang ke Pulau Naga untuk menemuiku. Mari kita hidup seperti ini. Kamu memiliki 4 istri. Sehingga kamu tidak akan kesepian setiap saat. Kamu bahkan memiliki kekasih klan naga di Pulau Naga. Sungguh memalukan. Mengatakan demikian, dia menoleh dan mengabaikan Yang Kai. Mendengar dia menyebut kekasihnya, Yang Kai tiba-tiba teringat pada Ji Yao dan merasakan rasa bersalah yang aneh. Matanya melirik ke sekeliling saat dia mencuri pandang ke arahnya. Melihat matanya sedikit merah dan dia tampak seperti akan menangis, Yang Kai tidak tahan lagi. Berjalan ke arahnya, dia menegakkan tubuhnya dan bertanya, apakah kamu marah? Zuking menoleh ke samping, benar-benar mengabaikannya. Yang Kai tidak bisa menahan menggaruk kepalanya. Diam-diam bertanya-tanya apakah dia baru saja berbicara terlalu kasar. Dengan susah payah, dia berkata, King Er, kamu tahu bahwa aku sangat tidak menyukai sikap dan cara wanita itu dalam melakukan sesuatu. Saya belum menyelesaikan skor dengan dia, tapi itu karena saya tidak cukup mampu. Ketika saya memiliki kemampuan, saya berjanji tidak akan melepaskannya. Zuking berbisik. Lalu apakah kamu tahu bahwa aku berasal dari klan naga? Dia adalah penatua kedua dari klan naga. Dan aku juga salah satu dari orang-orangmu. Jika kamu bersikeras untuk tidak berdamai dengannya, saya akan terjebak di tengah. Petik 2. Mendengarkan kata-katanya,
Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit tercengang. Memikirkannya dengan hati-hati, memang begitu. Meskipun dia bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk tidak memberikan wajah apapun pada Fu Zun. Tampaknya hal itu membuat Zhu Qing semakin sulit. Berpikir demikian, Yang Kai mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk bertemu kedua sesepuh." Zhu Qing mengangkat kepalanya karena terkejut. "Benarkah?" Yang Kai mengulurkan tangan dan mencubit pipinya, menyebabkan mereka sedikit berkerut. "Demi Qinger, apa salahnya mendaki gunung pedang dan menyalakan api?" Zhu Qing segera menatapnya dengan waspada. "Kata-kata manis keluar dari mulutmu. Jujur, berapa banyak wanita yang telah kamu rayu di luar?" Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Mengapa kamu membicarakan ini?" Zhu Qing mendengus. "Kamu mungkin terlihat serius, tapi sebenarnya kamu penuh dengan trik. Saat pertama kali kita bertemu, aku melihat sifat aslimu." Yang Kai menghela nafas panjang. "Qinger, kamu salah menilaiku. Saya sudah berada di batas bintang selama beberapa lusin tahun sekarang. Dan sebelum saya bertemu kamu, saya selalu tetap suci dan acuh tak acuh terhadap semua jenis keindahan. Hanya kamu yang bisa membuat saya tidak bisa mengendalikan diri." Petik 2. Mata Zhu Qing tiba-tiba menjadi agak kabur. Kenyataan membuktikan bahwa apakah itu manusia atau naga, semua wanita tidak tahan dengan kata-kata manis. Yang Kai tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. "Tapi kamu tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Saya tidak tahu kecelakaan seperti itu akan terjadi." Zhu Qing berkata dengan marah. "Bisakah kamu menyalahkanku?" Salahkan aku, salahkan aku." Yang Kai segera mengambil inisiatif dan menyeringai. "Sebenarnya, jika bukan karena kecelakaan itu, kamu dan aku mungkin tidak akan bisa mencapai titik ini." Wajah Zhu Qing berubah sedikit merah. Jelas mengingat pertama kali mereka bertemu. Tetapi ketika dia memikirkannya, ekspresinya berubah lagi. "Benar, apakah kamu melihat Fu Ling?" "Ya." Yang Kai mengangguk. Tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Dia bilang dia dihukum untuk menjaga pintu masuk ke Pulau Naga selama 100 tahun. Ketika saya masuk dari sisi itu, saya secara alami bertemu dengannya. Dan dialah yang membawa saya ke sini. Kalau tidak, bagaimana saya tahu di Pulau Roh mana kamu tinggal? Petik 2. Dia membawamu ke sini. Zhu Qing menjadi pucat karena ketakutan saat dia menatap Yang Kai dengan gugup. "Apakah dia melakukan sesuatu padamu?" Yang Kai tertawa. "Apa yang bisa dia lakukan padaku?" Zhu Qing memikirkannya sejenak sebelum berkata, "Itu benar. Dengan kamu dan Xiao Qi bersama, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu." Yang Kai menatapnya dengan bingung. "Ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu waspada padanya?" Petik 2. Zhu Qing menatapnya tanpa daya dan ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Seperti yang kamu tahu, saya awalnya hanya Vena Naga Orde ke-8. Vena Naga Orde ke-8 sudah menjadi eksistensi tingkat yang sangat tinggi di Pulau Naga. Titik. Di hadapanku, hanya Penatua ketiga dan Penatua keempat yang merupakan Vena Naga Orde ke-9. Tapi setelah aku bersama denganmu, aku secara tak terduga menerobos ke Orde ke-9." Yang Kai tertawa. "Qinger tidak perlu berterima kasih padaku. Itu yang harus aku lakukan." Zhu Qing memberinya pukulan malu-malu sebelum kembali ke topik utama. "Sekarang, semua klan Pulau Naga tahu mengapa garis keturunan saya tiba-tiba menerobos. Jadi beberapa saudara perempuan saya tampaknya tertarik pada kamu." "Apa maksudmu?" Yang Kai tercengang. Zhu Qing memelototinya. "Apakah kamu tidak mengerti maksudku?" Mata Yang Kai melesat ke sekeliling. Ingin bertindak tidak bersalah. Tetapi dia tidak bisa. Menunjuk dirinya sendiri. Dia menyeringai dan berkata, "Mungkinkah semua wanita naga di Pulau Naga memiliki ide tentangku?" Zhu Qing perlahan berkata, "Meskipun kami Dragon Rache secara bawaan kuat, kemajuan garis keturunan kami selalu membuat sakit kepala. Setiap kali garis keturunan kita meningkat, itu akan memakan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang jalan pintas seperti itu tiba-tiba muncul. Jalan pintas tanpa bahaya tersembunyi. Apakah kamu pikir mereka tidak akan tergoda?" Petik 2. "Yah, bolehkah aku bertanya berapa banyak wanita di Pulau Nagamu?" Yang Kai terbatuk ringan. Zhu Qing berkata, "Selain aku, Penatua kedua, dan Penatua ketiga, ada 4 orang lainnya." Yang Kai membelai dagunya. Sangat sedikit. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa rasio naga jantan dan betina di Pulau Naga sangat tidak seimbang, dia tidak pernah berpikir bahwa hanya akan ada 7 naga betina. Zhu Qing sudah menjadi miliknya. Penatua kedua dan Penatua ketiga pasti tidak akan memiliki ide tentang dia. Adapun 4 sisanya. Zhu Qing melirik Yang Kai dan berkata, "Saya memperingatkan kamu. Kamu benar-benar tidak dapat memiliki ide tentang mereka." Yang Kai berkata dengan serius,
Bagaimana saya bisa punya ide tentang mereka? Saya hanya berharap mereka tidak punya ide tentang saya. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, keberadaan saya adalah suplemen yang bagus untuk mereka. Dia berpikir bahwa tidak heran Fu Ling mencoba merayunya. Jadi ternyata dia punya niat seperti itu. Kemudian lagi, meskipun gaya Fu Ling tidak terlalu bagus, dia masih cukup cantik. Zhu Qing menghela nafas. Faktanya, kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Peningkatan garis keturunan terlalu menarik bagi klan naga saya. Jadi mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Bagaimanapun, selama waktumu di Pulau Naga, jangan tinggalkan pandanganku. Petik 2. N. Aku mengerti. Yang Kai mengangguk berulang kali dan menepuk dadanya. Aku berjanji untuk bersamamu setiap hari dan malam. Aku tidak akan meninggalkanmu dengan mudah. Bagaimana mungkin Zhu Qing tidak mengerti arti di balik kata-katanya? Dia memelototinya dan berkata, mari kita pergi melihat kedua sesepuh dulu. Karena dia sudah berjanji pada Zhu Qing, dia secara alami tidak bisa mundur sekarang. Untungnya, orang pertama yang berkunjung adalah Penatua Agung Zuyan. Jadi Yang Kai tidak memiliki banyak pemikiran tentang Penatua Agung ini. Dalam kesannya, Penatua besar ras naga ini tampaknya tidak memiliki banyak temperamen. Tetapi kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun nama Zuyan memiliki kata Yan di dalamnya, dia bukan naga api, tetapi naga Azure. Di Pulau Kayu Azure tempat dia tinggal, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi menjulang ke langit. Masing-masing pohon ini sangat besar, dan jelas bahwa mereka telah tumbuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah Pulau Azurewood, ada satu pohon yang bahkan lebih besar dari pohon kuno lainnya, menempati radius 3.000 meter. Kanopi yang tersebar dari pohon-pohon ini hampir menutupi setengah pulau. Ketika Yang Kai dan Zhu Qing tiba, mereka melihat Zuyan berdiri dengan postur emas. Salah satu kakinya setengah tertekuk saat dia berdiri di bawah akar pohon. Tangannya tergenggam, tidak bergerak. Tubuh bagian atas Great Elder T, E, L, A, N, J, A, N, G sementara tubuh bagian bawahnya mengenakan celana kain longgar. Napasnya yang dalam sepertinya mampu menggerakkan angin dan awan di dunia. Dan otot-ototnya seperti akar pohon tua. Setiap potongan dagingnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Ketika dia membuka matanya, tekanan besar turun dari langit, menyebabkan kulit Yang Kai terasa sakit. Namun, pada saat berikutnya, cahaya tajam di mata Zuyan menghilang, digantikan oleh tatapan tenang. Penatua Agung, Zhu Qing melangkah maju dan memberi hormat. Yang Kai juga mengambil beberapa langkah ke depan dan menangkupkan tangannya. Yang Kai menyapa Penatua Agung. Zuyan tidak mengatakan apa-apa, malah menutup matanya lagi dan menghela napas ringan. Perlahan-lahan menarik kultivasinya. Dia mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin luar angkasa dan memakainya sambil tersenyum pada Yang Kai. Kamu cukup berani. Benar-benar berani datang ke Pulau Naga? Yang Kai menoleh untuk melihat Zhu Qing dan menyeringai. Itu tidak ada hubungannya dengan keberanian. Karena Qinger ada di sini, saya secara alami akan datang. Petik 2. Zuyan mengangguk ringan. Bagus, kamu tahu untuk mencariku segera setelah kamu datang. Yang Kai mengangkat alisnya dan bertanya. Apakah Penatua Agung tahu bahwa saya telah datang ke Pulau Naga? Setelah menanyakan pertanyaan ini, dia tiba-tiba merasa agak konyol. Karena Fu Ling pernah melihatnya sebelumnya. Dia pasti sudah menyebarkan berita itu. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab untuk menjaga pintu masuk Pulau Naga. Jika dia bahkan tidak memberitahu Pulau Naga tentang berita ini, itu benar-benar sebuah kesalahan. Zuyan menjawab, sejujurnya, tuan tua ini tidak tahu bagaimana harus menanggapimu. Yang Kai sedikit mengernyit. Apa maksud Penatua Agung? Zuyan menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan. Kamu adalah manusia. Namun kamu menculik Pulau Naga dari klan nagaku. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh klan naga saya. Terakhir kali, kamu melanggar Pulau Naga dan secara terbuka menyambar pernikahan klan naga saya pada saat yang menggembirakan, menyebabkan klan naga saya kehilangan muka. Bahkan ada anggota klan yang mati karenamu. Dan yang mati adalah naga guntur tingkat 8. Menyebabkan klan nagaku menderita kerugian besar. Dengan semua ini, permusuhan antara kamu dan klan naga saya dapat dikatakan tidak dapat didamaikan. Apakah kamu pikir tuan tua ini harus memperlakukan kamu sebagai musuh? Petik 2. Penatua Agung. Mendengar ini, ekspresi Zhu Qing sangat berubah. Dia mengira bahwa amarah Penatua Agung itu ringan. Itulah sebabnya dia membawa Yang Kai ke sini untuk menemuinya terlebih dahulu. Selama Yang Kai bisa lulus ujian Tetua Agung, segala sesuatu yang lain akan mudah ditangani. Namun, kata-kata Zuyan sangat mengejutkannya. Dari apa yang dikatakan Penatua Agung, sepertinya dia ingin Yang Kai membayar dengan nyawanya. Jika Penatua Agung benar-benar bertindak, bagaimana mungkin Yang Kai tidak menderita hari ini? Namun,
Begitu dia berbicara, Yang Kai memotongnya dan tersenyum. Jika Penatua Agung ingin menghukumku, mengapa tidak berhenti? Zuyan menyipitkan matanya. Berhenti? Semua yang dikatakan Tuan Tua ini benar. Jadi bagaimana mungkin ada cara untuk tidak menghukummu? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Penatua Agung ingin menggunakan hal-hal ini untuk melawanku, bocah kecil ini juga memiliki sesuatu untuk dikatakan. Zuyan dengan ringan berkata, Tuan Tua ini adalah semua telinga. Yang Kai menjawab, Penatua Agung berkata bahwa saya menculik Zuking. Tetapi saya tidak setuju dengan itu. Itu wajar bagi seorang pria untuk mencintai seorang wanita. Jadi bagaimana cinta sejati bisa dibatasi oleh ras? Belum lagi, Zuking masih di Pulau Naga. Jadi bagaimana dia bisa diculik? Jika Penatua Agung berkata aku menculik hati Zuking, maka aku akan menerimanya. Ekspresi Zuyan acuh tak acuh. Tidak senang atau marah. Dia juga tidak punya niat untuk berbicara. Yang Kai melanjutkan. Karena Zuking sudah menjadi wanitaku, bagaimana dia bisa menikah dengan orang lain? Jadi, merebut gadis naga dalam pernikahannya bukanlah niatku. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Terlebih lagi, pada hari itu, saya mengeluarkan token Pulau Naga dengan imbalan kebebasan Zuking. Tapi sayangnya, klan naga kamu tampaknya tidak mengenali token Pulau Naga. Rumor mengatakan bahwa jika kamu memiliki token Pulau Naga, dan jika kamu memiliki permintaan, selama Pulau Naga dapat memenuhinya, itu pasti tidak akan ditolak. Hal ini, Penatua Agung tidak akan lupakan. Zuyan tidak tahu harus berkata apa. Tindakan Pulau Naga memang salah. Yang Kai melanjutkan. Mengenai kematian Fuci, itu adalah perbuatan Wu Kuang. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika ras naga ingin membalas dendam, mereka bisa pergi mencari Wu Kuang. Mungkinkah ras naga hanya menggertak yang lemah dan menakuti yang kuat? Jika mereka tidak bisa mengalahkan Wu Kuang, mereka hanya bisa menggertak bocah kecil ini? Zuyan bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu sebelum mengangkat kepalanya dan bertanya. Jika kamu ingin membicarakan sesuatu, maka bicarakanlah. Mengapa kamu mengejek ras naga saya? Petik 2. Yang Kai menjawab dengan arogan. Bocah kecil ini hanya mencoba sedikit membantah untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Zuyan mendengus. Kamu memiliki lidah yang tajam. Yang Kai menyeringai. Itu juga keterampilan. Zuyan tidak bisa menahan tawa. Meskipun apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Itu juga benar bahwa Dragon Rache menderita kerugian besar karena kamu. Belum lagi kematian Fuci. Bunga darah naga itu dicuri olehmu, kan? Yang Kai berkata dengan serius. Bunga darah naga apa? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Zuyan dengan marah berkata, jangan mencoba berpura-pura bodoh di depan tuan tua ini. Jika kamu ingin mengambil bunga darah naga tingkat menengah dan tingkat tinggi, biarlah. Tetapi mengapa kamu bahkan ingin mengambil yang tingkat rendah? Apakah mereka berguna bagi kamu? Saat ini, tidak banyak bunga darah naga yang tersisa di Pulau Naga. Setidaknya untuk 1000 tahun ke depan, garis keturunan klan naga saya tidak akan bisa meningkat. Bagaimana kamu akan menyelesaikan hutang ini? Petik 2. Wajah Yang Kai berkedut. Dia memang telah melakukan sesuatu yang salah. Merenggut pengantin wanita di depan semua orang dan melukai Fuci. Meskipun dia telah mengambil inisiatif, masalah mencuri bunga darah naga sepenuhnya salahnya. Hanya saja dia ingin meningkatkan Dragon Vein-nya hari itu. Jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Sekarang, jika dia ingin meringankan hubungannya dengan Dragon Rache, tidak ada cara lain. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apalagi yang bisa dilakukan Yang Kai? Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, apa yang diinginkan Penatua Agung? Tolong jelaskan. Demi Kinger, saya akan mengenalinya. Petik 2. Zuyan mendengus. Jangan terlalu benar. Karena kamu telah membuat kesalahan, kamu secara alami harus menebusnya. Petik 2. Yang Kai meliriknya dan berkata, mari kita perjelas dulu. Jika Penatua Agung bersikeras mempersulit saya, jangan salahkan bocah kecil ini karena tidak memberi kamu wajah. Petik 2. Zuyan marah dan geli pada saat yang sama. Apakah tuan tua ini membutuhkan bocah kecil sepertimu untuk memberiku wajah? Wajah selalu diperoleh oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Yang Kai mengangguk. Penatua Agung benar. Zuyan berkata, kamu mencuri bunga darah naga dan mencegah klanku meningkatkan garis keturunan mereka selama 1000 tahun. Tetapi jika kamu bisa menyelesaikan masalah ini, dendam antara kamu dan ras naga akan dikesampingkan untuk saat ini. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang dihapus. Lagi pula, Yang Kai agak bertanggung jawab atas kematian Fuci. Apa yang Penatua Agung ingin saya lakukan? Mengkompensasi bunga darah naga, meskipun saya masih memiliki beberapa yang saya miliki. Semuanya adalah bunga darah naga tingkat rendah, yang tidak saya gunakan terakhir kali.
Bunga darah naga tingkat menengah dan tinggi semuanya telah habis. Petik 2. Mendengar ini, sudut mata Zuyan berkedut. Semua materi kelas menengah dan kelas tinggi telah habis. Kamu tidak mungkin makan sebanyak itu, kan? Awalnya, Zuyan telah menantikan bunga darah naga yang yang tersisa. Tetapi sekarang setelah inilah hasilnya. Hati Zuyan tenggelam. Bahkan jika ras naga mengkonsumsi bunga darah naga, masih perlu waktu untuk memperbaiki khasiat obatnya. Tetapi Yang Kai mengatakan bahwa itu telah habis pada waktu itu. Dengan kata lain, dia telah menghabiskan ratusan bunga darah naga tingkat menengah dan tinggi dalam waktu singkat. Bahkan jika dia masih memiliki beberapa bunga darah naga tingkat rendah, apa gunanya itu? Yang Kai mengendus, ya? Bajingan, Zuyan menjadi marah. Kali ini, dia benar-benar marah dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju Yang Kai. Sangat menakuti Zuking sehingga dia dengan cepat melangkah di depan Yang Kai. Untungnya, meskipun Zuyan marah, dia belum kehilangan rasionalitasnya. Setelah beberapa saat marah, dia tiba-tiba menjadi tenang dan menilai Yang Kai sebelum bertanya dengan serius. Saya mendengar kamu memiliki kemampuan untuk dengan cepat meningkatkan garis keturunan Dragon Rache. Begitu kata-kata ini keluar, cahaya dingin melintas di mata Zuking dan Yang Kai tercengang. Sebelum datang ke Azurewood Island, Yang Kai dan Zuking baru saja membicarakan topik ini. Dan Zuking secara khusus menginstruksikannya untuk tidak meninggalkan pandangannya. Jangan sampai dia memberi kesempatan kepada saudara perempuan klan naga untuk mengambil keuntungan darinya. Yang Kai juga menepuk dadanya dan berjanji bahwa dia tidak akan tergoda oleh kecantikan. Siapa yang mengira bahwa Penatua Agung tiba-tiba membicarakan hal ini? Jika bukan karena percakapan sebelumnya, Yang Kai mungkin tidak dapat menghubungkan titik-titik itu. Tetapi dengan percakapannya dengan Zuking, makna di balik kata-kata Penatua Agung cukup menarik. Yang Kai tercengang. Penatua Agung, jangan bilang. Zuyan terkekeh ketika dia mengukur Yang Kai dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan matanya yang tampak keruh. Seolah-olah dia sedang melihat sepotong batu giok yang indah. Menyebabkan merinding Yang Kai naik saat dia dengan lembut mengangguk. Ini bagus untukmu, bocah kecil. Petik 2. Tentu saja. Yang Kai tiba-tiba terdiam. Pada saat ini, dia benar-benar ingin membuka kepala lelaki tua ini dan melihat apa yang dia pikirkan. Perilaku genit Fuling di depannya adalah satu hal. Tetapi mengapa Tetua Agung Ras Naga juga memiliki pemikiran seperti itu? Zuyan berbalik untuk melihat Zuking dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kinger, aku khawatir masalah ini akan membuatmu sedikit menderita. Tapi demi rencana besar klan nagaku, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya percaya kamu mengerti. Zuking menurunkan alisnya. Kinger mengerti. Tapi Penatua Agung tidak perlu memberitahuku ini. Semuanya akan tergantung pada pendapatnya sendiri. Zuyan mendengus dingin. Anak baik, selama kamu tidak keberatan, apa yang bisa dia katakan? Astaga, Huff. Yang Kai segera berkata, saya punya pendapat. Zuyan menatapnya dengan penuh minat. Kamu punya masalah dengan itu? Masalah apa yang bisa kamu miliki? Petik 2. Yang Kai menyeka wajahnya. Pendapatku terlalu besar. Zuyan tersenyum. Jika kamu keberatan, katakan saja. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, memang benar bahwa saya seorang pria. Tetapi bukan berarti saya tidak memiliki garis bawah. Belum lagi aku tidak mengenal wanita ras naga. Bahkan jika aku tahu, hal semacam ini membutuhkan persetujuan bersama. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti. Aku dan Kinger melewati suka dan duka bersama untuk mencapai titik ini. Jadi bagaimana aku bisa seperti ini dengan wanita naga lainnya? Apa yang senior pikirkan tentang saya? Babi. Jadi kamu tidak mau? Zuyan menatapnya dengan heran. Yang Kai mencibir. Jika itu senior, apakah kamu bersedia? Zuyan memikirkannya dengan serius. Sangat sulit untuk menolak. Bahkan seorang pria akan merasa sulit untuk menolak godaan seperti itu. Bagaimanapun juga, ada beberapa wanita naga. Selain itu, ras naga tidak bisa mentolerir masalah antara aku dan Kinger. Jika sesuatu terjadi antara aku dan wanita naga lainnya, bagaimana bisa ras naga mentolerirnya? Zuyan segera berkata, jika kamu dapat dengan cepat meningkatkan garis keturunan mereka, belum lagi Kinger, bahkan jika mereka semua menikahi kamu, apa salahnya? Yang Kai terperangah dengan keberanian pria tua ini, dan hanya memikirkan adegan ini, membuat darahnya mendidih. Namun, jika ini benar-benar terjadi, maka ras naga jantan di Pulau Naga mungkin akan memandang Yang Kai sebagai duri di sisi mereka, duri dalam daging mereka. Bahkan adik iparnya tidak akan bisa lepas dari nasib ini. Awalnya, rasio pria dan wanita Dragon Rache bahkan tidak cocok. Jika semua wanita naga Pulau Naga dibawa pergi oleh Yang Kai, bagaimana mungkin ras naga pria yang tersisa dapat menanggungnya? Senior,
Tolong jangan sebutkan masalah ini. Saya benar-benar tidak akan melakukannya. Yang Kai melambaikan tangannya dan menolak dengan benar. Pada saat yang sama, dia melirik ekspresi Zuking dan melihat bahwa dia cukup bahagia dan santai. Jangan terburu-buru menolak, kembalilah dan pikirkanlah. Masalah ini tidak akan merugikanmu. Zuyan melambaikan tangannya. Yang Kai tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Malah menangkupkan tangannya dan berkata, ada beberapa hal yang saya perlukan Penatua Agung untuk membantu saya dalam perjalanan ke Pulau Naga ini. Zuyan tersenyum. Dendam antara kamu dan Pulau Naga saya belum terselesaikan. Jadi mengapa kamu meminta tuan tua ini untuk membantu kamu? Apakah ada yang salah dengan kepalamu atau ada yang salah dengan kepalaku? Yang Kai berkata, apakah Penatua Agung mengakuinya atau tidak? Itu adalah fakta bahwa bocah kecil ini memiliki asal klan naga. Zuyan berpikir dalam hati, jika bukan karena ini, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Saya akan menamparkan kamu sampai mati sejak lama. Selain itu, kamu memiliki asal naga leluhur. Jadi kamu memiliki banyak hubungannya dengan itu. Karena itu masalahnya. Bocah itu hampir tidak dapat dianggap sebagai setengah dari ras naga. Yang Kai melanjutkan. Karena dia adalah setengah dari ras naga. Bukankah tidak terlalu berlebihan untuk meminta Penatua Agung untuk membantunya menyelesaikan beberapa hal? Itu tergantung pada apa yang kamu bicarakan, dengus Zuyan. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, untuk Dragon Rache, hal-hal ini bukan masalah besar. Hal pertama adalah saya berharap King Er dapat menemani saya dan meninggalkan Pulau Naga bersama saya. Tidak lagi dalam tahanan rumah. Petik 2. Zuyan bertanya, apa lagi? Bocah kecil ini ingin memasuki kuil naga untuk melihatnya. Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum melanjutkan. Terakhir kali, saya datang ke Istana Naga dengan tergesa-gesa dan meskipun saya berhasil menarik banyak jiwa naga, saya tidak punya waktu untuk memahami apapun. Bocah kecil ini datang ke Istana Naga untuk mempelajari teknik rahasia ras naga. Zuyan terdiam sesaat sebelum bertanya, hanya 2 hal ini? Benar. Tuan tua ini tidak keberatan. Yang Kai tertegun dan sangat gembira. Terima kasih banyak atas bantuan Penatua Agung. Zuyan terkekeh. Tuan tua ini tidak keberatan. Tapi saya tidak tahu apa yang dipikirkan Penatua kedua. Jika kamu dapat meyakinkan Penatua kedua, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Sudut mulut Yang Kai berkedut. Kamu adalah Penatua Agung. Bukankah kamu seharusnya menjadi yang tertinggi di Pulau Naga? Zuyan berkedip dan berkata, untuk dunia luar, saya secara alami paling dihormati. Tetapi di dalam, saya adalah pelayan Penatua kedua. Baiklah. Cari tetua kedua, jika kamu ingin memenuhi keinginanmu. Petik 2. Mengatakan demikian, dia berbalik dan berjalan ke rumah pohon. Yang Kai menatap punggungnya dan bergumam pelan. Sosok Zuyan berhenti sejenak sebelum dia menoleh dan bertanya dengan ekspresi berkedut. Wah, apa yang baru saja kamu katakan? Jika kamu punya nyali, katakan lagi. Petik 2. Zuking buru-buru berkata. Dia tidak mengatakan apa-apa. Penatua Agung mungkin salah dengar. Kami akan pergi dulu. Mengatakan demikian, dia meraih Yang Kai dan terbang keluar. Yang Kai berbalik dan berteriak, Penatua Agung Klan Naga sebenarnya takut pada istrinya. Suaranya seperti auman naga, menyebabkan daun-daun berjatuhan. Berat, kembalikan pantatmu ke sini. Zuyan berteriak dengan marah, menyingsingkan lengan bajunya saat dia mencoba mengejar Yang Kai dan Zuking. Tetapi Yang Kai dan Zuking tidak terlihat. Mengutuk tanpa henti, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menegakkan lehernya. Lelucon yang luar biasa. Mengapa tuan tua ini takut pada istrinya? Jika matanya tumbuh, tuan tua ini tidak akan menurunkan dirinya ke levelnya. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum dengan gagah berani kembali ke rumah pohonnya, seperti ayam jantan yang baru saja memenangkan pertempuran. Jauh di atas langit, Zuking mencubit telinga Yang Kai dan dengan marah berkata, mengapa kamu memprovokasi Penatua Agung? Penatua Agung adalah orang yang sangat baik. Yang Kai menyeringai. Jangan memelintirnya. Telingaku akan copot. Itu hanya ucapan biasa. Menjangkau. Dia meraih tangan lembutnya dan menariknya. Zuking berkata dengan marah. Selain itu, apakah memalukan takut pada istrimu? Yang Kai menyeringai. Pria sebenarnya tidak takut pada istri. Bagaimana mungkin pria besar takut pada istri mereka? Betulkah? Zuking melirik. Yang disebut ketakutan hanyalah sebuah pertunjukan toleransi dan cinta. Pada saat ini, Yang Kai secara alami tahu apa yang harus dikatakan untuk memenangkan hatinya. Ekspresi Zuking sedikit berubah saat dia melirik telinganya yang sedikit merah. Ekspresi dingin di wajahnya langsung mencair saat perasaan manis memenuhi hatinya. Namun, tidak lama kemudian,
Suasana hatinya menjadi berat lagi saat dia memperingatkan. Rintangan Penatua Agung hampir tidak bisa dilewati. Ketika kamu bertemu Penatua kedua nanti, kamu tidak boleh kehilangan kesabaran. Selama kamu melewati rintangan Penatua kedua, akan jauh lebih nyaman bagi kamu untuk datang ke Pulau Naga di masa depan. Mungkin saya bisa keluar untuk melihat kamu di masa depan. Petik 2. Aku tahu. Aku tahu. Aku tidak peduli apa yang dia katakan nanti. Aku hanya akan memperlakukannya seperti dia kentut. Zuking tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu tidak bisa membiarkan dia mendengarnya. Pulau Salju adalah Pulau Roh Fuzun. Fuzun adalah naga es. Jadi Pulau Roh tempat dia tinggal secara alami dingin dan dipenuhi angin dan salju. Dari jauh, seluruh Pulau Roh tampak seperti gunung es raksasa, dengan ribuan burung terbang dan ribuan orang menghilang. Bahkan sebelum mereka mendekat, gelombang dingin yang ekstrim menyapu mereka, bahkan membekukan laut di sekitarnya menjadi es. Tampaknya tidak ada kehidupan dalam beberapa ribu kilometer. Meskipun dingin ini dingin, itu tidak banyak mempengaruhi Yang Kai atau Zuking. Keduanya terbang lurus menuju pusat pulau, di mana mereka melihat platform es raksasa yang terbuat dari es berusia 10.000 tahun. Fuzun sedang duduk di atas platform es ini. Jubah putihnya tampak menyatu sempurna dengan pemandangan di sekitarnya. Jatuh dari langit, mereka mendarat sekitar 30 meter dari Fuzun. Zuking membungkuk. King Er dan suaminya, Yang Kai, menyapa Penatua kedua. Panggilan suami yang tiba-tiba ini menyebabkan Yang Kai menjadi agak terganggu. Baru setelah Zuking menyentuhnya dengan lembut, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Kai menyapa Penatua kedua. Fuzun membuka matanya. Matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya dingin yang sepertinya mampu membekukan pikiran seseorang. Sama sekali mengabaikan Yang Kai saat dia menatap Zuking. Siapa yang menyuruhmu meninggalkan pulau tanpa izin? Enyahlah. Begitu kata-kata ini keluar, pembuluh darah di dahi Yang Kai melotot saat kemarahannya melonjak. Apa artinya ini? King Er datang menemuimu karena kebaikan. Tapi sekarang dia memintanya untuk enyah? Melihat ketidaksenangan di wajahnya, Zuking dengan cepat berkata, King Er dan suaminya datang ke sini untuk meminta bantuan Penatua kedua. Suami, Fuzun mencibir. Kamu belum menikah. Jadi bagaimana kamu bisa punya suami? Bahkan jika kamu melakukannya, itu pasti Fuchi yang sudah mati. Bukan orang sembarangan. Zuking berkata, suami King Er ada di sampingnya. Jadi mengapa Penatua kedua mengabaikannya? Fuzun memejamkan matanya dan berkata, aku tidak melihat apa-apa tentang suamimu. Bahkan jika aku melihatnya, ratu ini tidak akan mengakuinya. Zuking menghela nafas. Apakah Penatua kedua mengakuinya atau tidak? Itu adalah fakta bahwa suami saya dan saya adalah suami dan istri. King Er tidak akan pernah menikah dengan orang lain. Karena itu masalahnya. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sekram kembali ke tempat kamu berasal. Temui aku ketika kamu sudah memikirkan semuanya. Petik 2. Penyihir tua itu, Yang Kai berteriak dengan marah. Meskipun dia telah berulang kali memperingatkan dirinya untuk bersabar sebelum datang ke sini dan secara mental mempersiapkan dirinya untuk sikap Fuzun. Sekarang dia mendengar dia menyuruh Zuking untuk enyah. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Marahan meletus dari dadanya seperti gunung berapi ketika Yang Kai melangkah maju dan menunjuk Fuzun. Mengutuk. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah Penatua kedua ras naga, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Meskipun King Er adalah anggota ras naga, dia memiliki kebebasannya sendiri. Jadi tidak terserah kamu untuk ikut campur. Selama aku suaminya, aku akan menjadi suaminya selama sisa hidupku. Dan aku tidak akan mentolerir penyihir tua sepertimu yang menyangkalnya. Hari ini, saya datang untuk memberi hormat kepada kamu untuk memberi kamu wajah. Tetapi karena kamu tidak menginginkan wajah ini, tidak apa-apa. Bagaimanapun, kami berdua tidak membutuhkanmu untuk mengakui apapun. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Zuking tahu dia dalam masalah dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Benar saja. Aura Fuzun berfluktuasi dan dunia yang sudah dingin menjadi lebih dingin saat dia menyipitkan matanya dan bertanya, Nak, apa yang kamu sebut ratu ini? Perempuan tua, perempuan tua, perempuan tua, perempuan tua, perempuan tua, perempuan tua, perempuan tua. Yang Kai membuka mulutnya dan menatapnya dengan provokatif. Apakah kamu sudah puas? Jika tidak, aku bisa berteriak beberapa kali lagi. Fuzun perlahan berdiri dan dengan dingin berkata, setelah hari ini, jika kamu masih memiliki hidup kamu, saya yakin kamu akan dapat mengingat prinsip lidah yang longgar. Yang Kai menyeringai, kamu ingin bertarung? Ayo. Mari kita lihat apakah kamu mati atau aku mati. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, raungan naga terdengar.
dan hantu naga suci emas di belakangnya terbang ke tubuh Yang Kai. Naganya mungkin langsung menyebar. Pada saat yang sama, suara dengungan terdengar dari kuil istana naga yang jauh, menyebabkan dunia bergetar. Seluruh pulau naga tampak bergetar. Dan dimanapun naga raksasa itu berada, mereka semua menoleh untuk melihat ke arah kuil istana naga. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Yang Kai juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa aktivasi energi asal naga suci emas di sini akan dapat beresonansi dengan kuil naga. Jadi dia menjadi lebih tak kenal takut dan tertawa. Sepertinya nenek moyang ras naga semuanya ada di pihakku. Meskipun dia berkata begitu, dia seperti seekor citah yang siap menerkam kapan saja. Seluruh tubuhnya tegang, dan selama dia sedikit tertarik, dia akan bisa melepaskan serangan yang menggelegar. Bagaimanapun, lawannya adalah penatua kedua dari ras naga. Sebuah eksistensi yang bisa bertarung dengan Kaisar Agung. Bagaimana dia bisa berani ceroboh? Bertentangan dengan harapan Yang Kai, Fu Zun tidak segera mengambil tindakan. Malah menatapnya dengan dingin. Niat membunuh di matanya hampir nyata. Zhu Qing dengan cepat melangkah di antara mereka berdua dan buru-buru berkata, "Penatua kedua, harap tenang. Suami tidak melakukan ini dengan sengaja. Tolong jangan tersinggung." Memalingkan kepalanya untuk menatap Yang Kai. Matanya dipenuhi dengan ekspresi menyalahkan, yang artinya tidak bisa lebih jelas. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia akan bertahan. Tetapi sekarang dia benar-benar berselisih dengannya. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan rasa malu saat dia menyadari dilema Zhu Qing dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus. Sikapnya yang mengesankan juga sangat berkurang. Jika itu tidak disengaja, apa mungkin? Fu Zun memandang Zhu Qing dengan dingin. Jika ratu ini bersikeras untuk membunuhnya hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Zhu Qing terkejut dan berkata dengan getir. Sebagai anggota ras naga, secara alami saya harus mematuhi peraturan ras naga. Tetapi jika suami saya dalam masalah, saya tidak bisa hanya duduk dan menonton. Jika penatua kedua bersikeras, maka saya hanya bisa hidup dan mati bersama suami saya. Petik 2. Yang Kai menatapnya dan menarik lengan bajunya. "Kinger, minggir. Penyihir tua ini mungkin sedang bermimpi jika dia ingin membunuhku." Makhluk jahat, wajah Fu Zun tenggelam. Tidak pernah menyangka Zhu Qing akan memberikan jawaban seperti itu padanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, "Sepertinya Pulau Naga tidak bisa lagi menahan hatimu. Ras naga macam apa kamu?" Zhu Qing berkata dengan sedih. "Penatua kedua, tolong maafkan aku." Yang Kai berkata, "Kamu juga mengatakan bahwa Pulau Naga tidak dapat menjaga hati Kinger. Jadi mengapa penatua kedua tidak melepaskan Kinger dan membiarkannya pergi bersamaku? Ini bisa dianggap sebagai berkah orang dewasa. Di masa depan, kami akan menyiapkan piring panjang umur untuk kamu. 1 dupa berharga waktu di pagi hari dan 3 kowetau di pagi hari untuk memberkati umur panjang penatua kedua dan masa muda yang kekal." Fu Zun dengan dingin mendengus. "Jangan berbicara begitu fasih di depan ratu ini. Bahkan jika kita tidak bisa menjaga hatinya, ratu ini akan tetap menjaga rakyatnya. Dia adalah anggota ras naga. Dan jika dia mati, dia adalah hantu ras naga. Bukan tempatmu untuk mengambil keuntungan darinya." Yang Kai mengerutkan kening. Melon yang dipaksakan tidak bisa manis. Fu Zun mencibir. "Jadi apa?" Yang Kai memandangnya dengan acuh tak acuh. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Ketegasan Fu Zun telah menyebabkan dia kehilangan kesabaran untuk berbicara dengannya. Dan rintangan Zhu Qing membuat mereka berdua tidak mungkin benar-benar bertarung. Hati Yang Kai dipenuhi amarah. "Kamu ingin mengubah situasi?" Fu Zun dengan dingin mendengus. "Tentu saja." Mata Zhu Qing berbinar. "Tolong jelaskan, penatua kedua." Fu Zun berkata, "Selama orang ini bisa menebus kerugian yang dia timbulkan di Pulau Nagaku, ratu ini secara alami akan membiarkan masa lalu berlalu. Bahkan membiarkan kalian berdua bersama." Kata-kata terakhir ini membuat Zhu Qing sangat gembira. Penatua kedua sebenarnya bersedia membantu mereka. Ini tidak terbayangkan. Tetapi kondisi sebelumnya membuat Zhu Qing agak bingung. Hilangnya Pulau Naga? Apa yang dimaksud penatua kedua dengan tepatnya? Petik 2. Fu Zun mencibir. "Apakah kamu tidak tahu kerugian apa yang dia bawa ke Pulau Naga?" "Kenapa tanya saya?" Yang Kai berkata dengan marah. "Bahkan jika ada kerugian, itu semua salahmu sendiri. Jangan katakan bahwa tuan tua ini tidak memiliki kemampuan untuk menebusnya. Bahkan jika saya melakukannya, saya tidak akan melakukannya." Mata Fu Zun berkedut. "Siapa yang kamu panggil, tuan tua?" Yang Kai berteriak. "Tuan tua ini sedang berbicara. Apa pentingnya bagimu?" "Bocah kecil, mati." Fu Zun menjadi marah. Niat membunuh yang telah dia tekan dengan susah payah meletus sekali lagi. Kali ini, bahkan jika Zhu Qing ada di sini untuk menghentikannya, dia masih akan menyerang. Zhu Qing buru-buru meraih pakaian Yang Kai dan terbang keluar.
menoleh ke belakang dan berkata, "Penatua kedua, tolong tenangkan amarahmu. Kami telah mengganggumu hari ini." Dia berlari secepat yang dia bisa dan secara alami tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, mereka akan benar-benar mulai berkelahi. Fuzun berdiri di tempat. Wajahnya dipenuhi amarah. Jelas sangat marah. Tapi dia tidak berniat mengejar mereka. Hanya menatap penuh kebencian ke arah mereka berdua menghilang. Sesaat kemudian, sesosok muncul dan Penatua Agung Zuyan tiba-tiba muncul di samping Fuzun. Bertanya, apakah mereka sudah pergi? Mengambil napas dalam-dalam, Fuzun menenangkan darah yang bergolak di hatinya dan menutup matanya. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Zuyan tersenyum dan berkata, apa yang bisa kita selesaikan jika kita membunuhnya? Belum lagi. Itulah asal naga leluhur. Bukannya kamu tidak merasakan kelainan di kuil naga barusan? Dengan perlindungan begitu banyak jiwa naga. Bahkan jika kita bergabung, kita mungkin tidak dapat membunuhnya di Pulau Naga. Jika kita ingin membunuhnya, kita hanya bisa melakukannya di luar Pulau Naga. Fuzun mendengus. Jika bukan karena itu, bagaimana dia bisa selamat? Zuyan menatapnya dengan kaget. Kamu tidak benar-benar ingin membunuhnya, kan? Fuzun menggertakkan giginya dan berkata, jadi apa? Dahi Zuyan meneteskan keringat dingin. Pikirkan saja. Jangan benar-benar bertindak. Masa depan Dragon Rache saya tergantung padanya. Kamu selalu bertanggung jawab untuk memulihkan Dragon Rache. Saat itu, ketika kamu dengan enggan membuang Fusuan ke makam naga, bukankah itu juga karena alasan ini? Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Fuzun mengangguk dan berkata, saya mengerti alasan kamu. Namun, menghadapi bocah kecil ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Sulit baginya untuk tidak ingin membunuh bocah itu. Berhenti sejenak. Dia berkata, aku sudah memberitahunya syaratnya. Apakah dia bisa melakukannya akan tergantung pada kemampuannya sendiri. Zuyan menyeringai. Selama dia mengatakannya, aku yakin dia akan mencoba yang terbaik untuk mencapainya. Fuzun tiba-tiba menoleh untuk menatapnya. Jika dia tidak bisa melakukannya, aku akan melepaskan asal naga leluhur dari tubuhnya. Tingkah laku anak ini tidak layak untuk memiliki asal naga leluhur. Wajah Zuyan berkedut. Tetapi dia tidak berkomentar. Kita akan lihat ketika saatnya tiba. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia menghela nafas, asal naga leluhur telah muncul. Jadi di mana asal leluhur Phoenix? Dalam kehampaan, Yang Kai dan Zhu Qing terbang melewati. Sepanjang jalan, Zhu Qing tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya yang cantik begitu suram sehingga tampak seperti lapisan es yang terlihat di atasnya. Yang Kai bersiul seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi pada kenyataannya, dia telah dengan hati-hati mengamati ekspresinya. Melihatnya seperti ini, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Penampilannya barusan pasti mengecewakannya. Tetapi sekarang dia memikirkannya. Dia hanya bertanggung jawab untuk setengahnya. Sementara setengah lainnya sepenuhnya karena pelacur Fuzun itu. Kinger, bagaimana kalau aku kawin lari denganmu? Mengapa kamu begitu peduli padanya? Bisakah penyihir tua itu benar-benar mengawasimu dan aku? Begitu kita berada di luar, di mana dia akan menemukanmu? Yang Kai menyarankan. Zhu Qing menghela nafas. Aku bisa pergi bersamamu. Tetapi jika itu masalahnya, aku khawatir aku tidak akan bisa tenang selama sisa hidupku. Meskipun kawin lari adalah hal yang luar biasa, tanpa persetujuan para tetua, itu ditakdirkan untuk menjadi tragedi. Menghentikan langkahnya, Zhu Qing menatap Yang Kai dalam-dalam dan berkata, untungnya, Penatua Agung dan Penatua kedua tidak melarangmu datang ke Pulau Naga lagi. Jika kamu merindukanku di masa depan, datanglah ke Pulau Naga untuk menemuiku. Aku akan menunggumu di sini. Yang Kai membuka mulutnya dan menelan kata-kata yang akan dia katakan. Zhu Qing bukan anak kecil. Dan karena dia memiliki pertimbangan seperti itu, bahkan jika dia benar-benar membawanya keluar dari Pulau Naga, dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang di masa depan. Jadi lebih baik membiarkannya tinggal di Naga Pulau. Paling tidak, dia tidak akan menderita kesulitan apapun. Dengan senyum ringan, dia berkata, kalau begitu aku akan menghabiskan lebih banyak waktu denganmu di Pulau Naga kali ini. Menjangkau. Dia meraih tangan lembut Zhu Qing dan terbang bersamanya menuju Pulau Bulan Sabit. Ketika mereka kembali ke Pulau Bulan Sabit, langit sudah menjadi gelap. Tetapi Fu Xuan dan Mo Xiaoqi belum pergi. Pasangan ibu dan anak itu telah duduk bersama dan berbicara, dan jelas bahwa mereka rukun. Wajah Fu Xuan dipenuhi dengan cinta, sementara wajah Mo Xiaoqi dipenuhi dengan kebahagiaan. Melihat Yang Kai dan Zhu Qing muncul bersama, ekspresi Mo Xiaoqi tidak bisa menahan redup untuk sesaat. Tetapi segera dia tersenyum dan memanggil, Kakak Yang, Kakak Qing. Fu Xuan tersenyum dari samping.
Xiaoqi bersikeras menunggumu kembali dan mengucapkan selamat tinggal padamu sebelum dia mau kembali ke pulau bersamaku. Mengatakan demikian, dia dengan lembut menepuk kepala Mo Xiaoqi. Sekarang haruskah kita kembali dan beristirahat? Mo Xiaoqi mengangguk sebelum menoleh ke Yang Kai dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dengan ibu dulu. Kakak Yang, ketika kamu pergi, ingatlah untuk memberi tahu saya. Petik 2. Jangan khawatir. Yang Kai tersenyum dan mengangguk. Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Selamat tinggal, Kakak Yang, Kakak King. Mo Xiaoqi dengan lembut melambaikan tangannya dan mengikuti Fu Xuan keluar dari Pulau Bulan Sabit. Setelah pasangan ibu dan anak itu pergi, Yang Kai tiba-tiba melintas ke sisi Zuking dan meraih pinggangnya. Zuking menjerit kaget saat dia secara naluriah melingkarkan lengannya di lehernya dan menatap matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia coba lakukan? Pipinya langsung memerah saat dia cemberut menuju kamar tidur. Yang Kai tertawa keras dan berjalan ke kamar tidur, menendang pintu hingga terbuka, melemparkan Zuking ke tempat tidur, dan menerkamnya. Itu adalah malam angin musim semi. Seorang pria menimbulkan masalah. Seorang wanita cantik menikmati dirinya sendiri. Yang Kai menghabiskan beberapa hari menikmati dirinya sendiri, menikmati laut biru dan langit biru. Dengan pemandangan indah yang menemaninya, dia hampir melupakan rumahnya. Pada siang hari, dia dan Zuking akan melakukan perjalanan di sekitar gunung dan sungai, menikmati pemandangan Pulau Naga. Pada malam hari, mereka secara alami akan melakukan perjalanan melalui awan dan hujan, menikmati diri mereka sendiri. Zuking juga tahu bahwa kehidupan seperti itu tidak akan bertahan lama. Jadi jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia tidak akan terpisahkan dari Yang Kai. Tapi hari-hari seperti itu ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. 10 hari kemudian, waktu luang ini akhirnya rusak. Di Pulau Bulan Sabit, Yang Kai sedang berbaring di pantai. Kepalanya bertumpu pada tangannya saat dia melihat ke awan. Di sampingnya, Qiongqi berbaring telentang. Matanya terpejam saat dia menikmati kehidupan tanpa beban ini. Keduanya seolah menjadi lukisan abadi. Pasang surut air laut, dan gemericik air laut kemana-mana. Qiong tua, tuan muda ini telah memutuskan bahwa aku akan pergi ke kuil naga, kata Yang Kai tiba-tiba. Mata Qianqi setengah tertutup saat dia berpura-pura tidur. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan menegakkan tubuh bagian atasnya untuk melihat ke arah Yang Kai, seolah-olah untuk memastikan apakah dia salah dengar. Aku mungkin tidak akan bisa membawa Qinger pergi, tapi aku pasti harus melakukan perjalanan ke kuil naga. Teknik rahasia klan naga sangat kuat, jadi karena saya di sini, bagaimana saya bisa melewatkannya dengan mudah? Bagaimana menurut kamu? Qiongqi hanya bisa menggelengkan kepalanya seperti genderang. Tidak, tidak. Oh, mengapa tidak? Yang Kai berbalik untuk menatapnya. Qiongqi berkata, ini adalah Pulau Naga, dan kuil Istana Naga adalah tempat paling suci dan rahasia dari ras naga. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin di sini. Jadi saya khawatir kita tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Petik 2. Yang Kai mencibir. Ini tidak seperti saya belum pernah ke kuil naga sebelumnya. Bukankah Wu Kuang juga menerobos terakhir kali? Dia masih hidup bebas di domain leluhur. Wu Kuang adalah Wu Kuang. Kamu adalah kamu. Qiongqi masih memiliki ekspresi ketidaksetujuan di wajahnya saat dia merenung sejenak sebelum berkata, jika kamu bersikeras untuk pergi, tuan tua ini akan meninggalkan Pulau Naga terlebih dahulu. Yang Kai meliriknya. Qiong tua, kamu cukup setia. Qiongqi menjawab, tuan tua ini hanya ingin mempertahankan kegunaannya agar dia bisa membalaskan dendammu di masa depan. TSK, Yang Kai mencibir. Ide bagus. Ini sulit bagimu. Qiongqi pura-pura tidak mengerti dan melanjutkan. Bagaimanapun, tuan tua ini akan menyarankan tuan muda untuk menyerah pada ide ini. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika Dragon Rache setuju untuk membiarkanmu memasuki kuil naga. Yang Kai dengan marah berkata, jika ras naga bisa setuju, tuan muda ini tidak perlu menerobos masuk. Pelacur murahan Fuzun itu jelas ingin mengambil keuntungan dariku. Tapi dia benar-benar menggunakan kelemahan Qinger untuk mengancamku. Betapa hina, cepat atau lambat dia akan tahu betapa kuatnya tuan muda ini. Pelacur, Qiongqi mau tidak mau menelan ludahnya. Dia benar-benar menyebut Fuzun pelacur? Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa keberanian tuan muda barunya luar biasa. Seseorang datang. Ekspresi Qiongqi berubah saat dia melihat ke arah tertentu. Yang Kai juga memperhatikan ini dan melirik, segera menyeringai. Garis cahaya merah terbang menuju istana Zuking. Tetapi setelah merasakan aura Divine Sense Yang Kai, tiba-tiba berubah arah dan terbang. Dalam sekejap, sesosok muncul di langit dan menatap mereka. Berbaring diam, Yang Kai mengangkat tangannya dan menyapa,
Halo adik ipar. Alis Zulai berkerut saat dia menatap pria yang ceroboh dan santai ini. Berpikir bahwa kakak perempuannya benar-benar buta. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pria seperti itu? Dia bertanya dengan ringan. Mengapa kamu berbaring di sini? Berjemur. Apalagi yang bisa saya lakukan? Yang Kai menjawab tanpa basa-basi, melambaikan tangannya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, mengapa kamu berdiri begitu tinggi? Mulut Zulai berkedut, tapi dia tetap dengan patuh terbang ke bawah. Ketika dia mendarat di sebelah Yang Kai, dia berbalik untuk melihat Kyongki dan bertanya dengan heran. Kamu benar-benar menerima harimau bersayap sebagai tungganganmu? Yang Kai belum lama berada di Pulau Naga, tetapi juga tidak sebentar. Hanya ada beberapa pembudidaya ras naga di pulau itu. Jadi jika ada gangguan sekecil apapun, itu akan menyebar dengan cepat. Sekarang, semua ras naga di Pulau Naga tahu bahwa dia telah diusir dari Pulau Salju oleh Penatua Kedua dan hampir terbunuh setelah memprovokasi Penatua Kedua. Selain itu, dia memiliki tunggangan harimau bersayap. Zulai telah mengembangkan teknik rahasia selama beberapa hari terakhir. Jadi ketika dia mendengar berita itu, dia bergegas untuk melihatnya. Melihat harimau bersayap dengan heran, dia bertanya, "Kamu juga anggota Roh Suci? Tidakkah kamu merasa malu untuk bertindak begitu rendah?" Kyongki berkedip. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Yang Kai berdiri dan memelototi Zulai. "Adik ipar, apa maksudmu dengan ini? Apa jenis permusuhan yang kamu miliki dengan saya? Mengapa kamu mencoba menghasut tunggangan saya?" Petik 2. Zulai mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir. Lupakan saja. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri." Sambil menggelengkan kepalanya, dia memasang ekspresi kekecewaan. Seolah-olah Kyongki bersedia menjadi tunggangan Yang Kai untuk mempermalukan semua roh suci. Beralih ke Yang Kai, dia bertanya, "Jika kamu tidak menemani Zuking, apa yang kamu lakukan di sini sendirian?" Yang Kai dengan dingin mendengus. "Zuking saat ini sedang menghibur 3 wanita naga. Bagaimana mungkin aku berani pergi?" Di Pulau Naga, hanya ada 7 wanita naga, tidak termasuk Zuking, Fuzun, dan Fusuan. Ada 4 yang tersisa. Tetapi Fuling masih menjaga pintu masuk Pulau Naga dan tidak bisa pergi tanpa izin. Jadi hanya ada 3 wanita naga yang tersisa. Salah satunya adalah ras naga keluarga Zu sementara 2 lainnya adalah ras naga keluarga Fu. Selama beberapa hari terakhir, ketiga wanita naga ini cukup sering berlari menuju tempat Zuking. Tiba segera setelah matahari terbit dan baru pergi setelah gelap. Niat mereka jelas. Yang Kai hanya bertemu mereka sekali pada hari pertama dan langsung diberhentikan oleh Zuking. Omong-omong, kesan Yang Kai miliki tentang ketiga wanita naga itu tidak buruk. Mereka tidak memiliki tindakan menarik yang jelas seperti yang dilakukan Fuling. Dan ketika mereka melihat Yang Kai, mereka bahkan tampak agak malu dan malu. Menghadapi Zuking, mereka dipenuhi dengan rasa bersalah dan kegelisahan. Yang Kai curiga bahwa Penatua Agung yang mengirim mereka bertiga ke sini. Jika bukan karena ini, bahkan jika dia sangat berguna bagi mereka, dengan kebanggaan ras naga, dia tidak akan melakukannya. Alasan utama mengapa Fuling seperti itu adalah karena dia telah berinteraksi dengan Yang Kai terakhir kali. Jadi mereka bukan orang asing. Mendengarkan penjelasan Yang Kai, Zulai secara alami mengerti, dan sudut matanya tidak bisa menahan berkedut saat dia menatap Yang Kai dengan kebencian yang mendalam. Jika bahkan adik ipar seperti ini, anggota Dragon Race laki-laki lainnya bahkan lebih. Pada saat ini, mereka semua tidak menginginkan apapun selain merobek kulit Yang Kai dan memakan dagingnya. Jika bukan karena fakta bahwa Golden Holy Dragon Origin Yang Kai terlalu menekan mereka, mereka tidak akan cocok untuknya. Setelah hening sejenak, Zulai bertanya, "Saya mendengar Penatua Kedua memberi kamu sebuah syarat?" Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu juga tahu tentang ini?" Zulai berkata, "Pulau Naga hanya begitu besar, dan ras naga hanya memiliki sedikit orang. Apa yang terjadi di sini dengan cepat menyebar. Apakah Penatua Kedua meminta kamu untuk mengkompensasi kerugian yang kamu sebabkan pada ras naga terakhir kali?" Yang Kai mengangguk, "Itu benar." Zulai berkata, "Lalu mengapa kamu tidak memikirkan cara? Penatua Kedua jarang mengalah. Jadi jika kamu dapat memenuhi permintaannya, kamu secara alami dapat membawa Zuking pergi dari Pulau Naga. Apakah kamu ingin Zuking berpisah dari kamu di masa depan?" Yang Kai mencibir, "Mengapa saya harus membayar kerugian Pulau Naga? Itu bukan urusanku." Zulai meludahkan 3 kata, "Bunga darah naga." Wajah Yang Kai berkedut. "Apakah Penatua Agung memanggilmu ke sini?" Ekspresi Zulai berkedip saat dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa yang memanggilku ke sini. Menurut pendapat saya, kamu memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan Penatua Kedua." Petik 2. "Kamu pikir aku mampu?" Yang Kai tidak bisa menahan tawa.
Apakah kamu tahu berapa banyak bunga darah naga yang saya petik? 2 kelas tertinggi, 30 kelas tinggi, 200 kelas menengah, dan hampir 1000 kelas rendah. Kamu tahu cukup banyak. Yang Kai sedikit terkejut. Angka-angka ini tidak jauh berbeda dari yang dia hitung sebelumnya. Jadi dia mengangguk dan bertanya. Lalu, apakah kamu tahu berapa banyak bunga darah naga yang tersisa? Zulai menggelengkan kepalanya. Yang Kai berkata, tingkat tertinggi, kelas atas, kelas menengah, semuanya hilang. Hanya yang kelas rendah yang tersisa. Bahkan jika saya benar-benar mengembalikan bunga darah naga yang tersisa, di mana saya akan menemukan celah yang tersisa? Aku tidak mungkin membuat bunga darah naga, kan? Zulai berkata tidak cepat atau lambat. Bunga naga darah terutama dipupuk oleh darah naga. Semakin murni darah naga, semakin tinggi kualitas pertumbuhan bunga darah naga. Bunga darah naga di Pulau Naga pada dasarnya disiram dengan darah keturunan naga sebagai bahan utamanya. Bukan hanya kualitasnya yang tidak bagus, tetapi masa pertumbuhannya juga panjang. Namun, jika kamu benar-benar ingin, kamu dapat menggunakan darah kamu sendiri untuk mengolah bunga darah naga. Garis keturunanmu mungkin memiliki beberapa efek ajaib pada bunga darah naga. Mendengar ini, Yang Kai mencibir dan secara naluriah ingin membantah. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, sepertinya cukup masuk akal. Menggosok dagunya, dia merenung lama sebelum bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir, aku bisa mengolah bunga darah naga kelas menengah itu? Zulai menjawab, bagaimana kita tahu jika kita tidak mencoba? Penatua kedua telah mengatakan bahwa jika kamu dapat memenuhi permintaannya, bawa Zhu Qing pergi dan masuk ke kuil Istana Naga, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Begitu kata-kata ini keluar, sebuah gambar muncul di benak Yang Kai. Dia telah berjalan ke kuil Istana Naga secara terbuka. Tetapi pelacur Fuzun memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tidak bisa menahan perasaan senang. Apakah dia menepati janjinya? Zulai menghela nafas. Penatua kedua selalu setia pada kata-katanya. Minat Yang Kai terusik saat dia mondar-mandir di pantai. Ekspresinya terus berubah saat dia ragu-ragu. Setelah waktu yang lama, dia bertepuk tangan dan berkata, bagus, aku akan melakukannya. Saya tidak percaya saya tidak bisa mengolah bunga darah naga. Zulai berkata, kalau begitu saya berharap kamu sukses. Yang Kai menyeringai. Baiklah, baiklah. Kembalilah dan beritahu Penatua Agung bahwa aku akan memberikan kompensasi kepadanya atas hilangnya bunga darah naga. Katakan padanya untuk santai karena aku menantu Pulau Naga. Sudut mulut Zulai berkedut. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Itu tidak ada hubungannya dengan Penatua Agung. Yang Kai meliriknya sekilas. Kamu datang ke sini untuk memberitahuku semua ini. Bukan karena instruksi Great Elder? Zulai masih ingin menjelaskan. Tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, bagus. Bunga darah naga telah dicuri oleh Yang Kai. Jadi selama 1000 tahun berikutnya, garis keturunan klan naga di Pulau Naga tidak akan dapat membuat kemajuan apapun dengan bantuan bunga darah naga. Hanya ada 2 cara untuk menyelesaikan masalah ini. Satu adalah dengan mengolah cukup banyak bunga darah naga. Dan yang lainnya adalah membantu para wanita naga dengan cepat meningkatkan garis keturunan mereka. Pada akhirnya, Zulai masih berharap Yang Kai akan membuat pilihan pertama. Jadi dia menerima tugas yang diberikan oleh Penatua Agung dan datang untuk membujuk Yang Kai. Setelah Yang Kai memberitahu Zhu Qing tentang membudidayakan bunga darah naga, Zhu Qing senang sekaligus khawatir. Dia sangat gembira karena jika Yang Kai benar-benar dapat memenuhi permintaan Penatua kedua, maka Pulau Naga tidak akan lagi memiliki alasan untuk mempersulitnya. Bahkan jika dia ingin memasuki kuil naga, tetua kedua tidak berhak menghentikannya. Yang dia khawatirkan adalah apakah tubuh Yang Kai akan mampu mengatasinya. Karena dia ingin mengolah bunga darah naga, dia secara alami perlu melepaskan sejumlah besar darah. Meskipun budidaya Yang Kai tidak rendah, jumlah darah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan bunga darah naga tidak sedikit. Setelah beberapa bujukan, Yang Kai memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk menebus hilangnya bunga darah naga. Tanpa hasil, Zhu Qing tidak punya pilihan selain mendengarkannya. Di sisi lain, malam itu, dia melakukan yang terbaik untuk menyanjungnya. Benar-benar menurunkan harga diri sang naga dan membuat Yang Kai merasa nyaman. Keesokan harinya, Yang Kai terbang sendirian menuju Pulau Roh tempat bunga darah naga dibudidayakan. Zhu Qing ingin mengikutinya, tetapi Yang Kai menghentikannya. Lagi pula, ketika dia mengolah bunga darah naga, dia harus terus-menerus melepaskan darah dari tubuhnya. Jika Zhu Qing menonton dari samping, hatinya pasti akan sakit. Jadi Yang Kai secara alami tidak akan membawanya. Jika dia tidak bisa melakukannya, itu akan menjadi bencana. Yang Kai tidak asing dengan lokasi Pulau Roh. Lagi pula, dia telah dipimpin oleh Fuling terakhir kali.
Fuling telah melakukan kesalahan dan sekarang sedang dihukum. Pada saat ini, yang melihat Pulau Penjaga Roh adalah naga hijau urutan ke-6, Fuki. Terakhir kali dia pergi ke Half Dragon City. Dia membawa ratusan keturunan naga kembali ke Pulau Naga. Pada saat itu, Fuki sangat arogan dan menakjubkan. Tetapi hari ini dia telah menunggu di tepi pulau. Melihat Yang Kai terbang di udara, dia dengan cepat terbang dan menyapanya sambil tersenyum, "Saudara Yang." Yang Kai menatapnya dari atas ke bawah dan berkata dengan senyum tipis, "Saudara Fuki, mengapa kamu di sini?" Fuki berkata, "Di bawah perintah Penatua, kami di sini untuk menjaga Pulau Darah Naga sambil menunggu kedatangan Saudara Yang." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Saya mendengar bahwa Saudara Yang telah memutuskan untuk mengolah bunga darah naga di sini. Apakah Anda berencana untuk mereproduksi ukuran bunga roh di Pulau Darah Naga?" Petik 2. Yang Kai mengertakkan gigi dan berkata, Itu benar." Tiba-tiba, dia merasa sedikit menyesal. Bunga darah naga telah dicuri olehnya. Dan sekarang dia harus mengembalikannya. Apakah ini sama dengan menembak dirinya sendiri di kaki? Mencuri bunga darah naga adalah pengalaman yang menyenangkan. Tetapi mengapa dia harus datang ke sini untuk menderita? Tetapi sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini dan dia telah mengucapkan kata-kata yang begitu besar. Jika dia menarik kembali kata-katanya sekarang, dia akan merasa seperti menamparkan wajahnya sendiri. Apakah dia berhasil atau tidak? Dia harus mencoba. Jika dia benar-benar gagal, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ekspresi Fuki menjadi cerah saat dia berkata, "Saudara yang benar. Banyak saudara dan saudari saya di generasi saya berterima kasih kepada Saudara Yang. Peringkatnya di antara ras naga dianggap rendah. Bagaimanapun juga, dia hanya memiliki garis keturunan Orde ke-6. Jadi bunga darah naga memiliki efek yang besar padanya." Ketika dia mendengar bahwa bunga darah naga hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh Yang Kai, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Tanpa bunga darah naga, akan sangat sulit untuk meningkatkan keturunan Orde ke-6-nya. Bahkan jika akumulasi waktu dapat memurnikan garis keturunannya, itu akan memakan waktu ribuan tahun untuk terakumulasi. Waktu seperti itu lama bahkan untuk Dragon Rache. Sekarang dia mendengar bahwa Yang Kai akan mengolah bunga darah naga. Dia secara alami sangat gembira. Selama Yang Kai bisa mengembalikan skala bunga darah naga, semua keluhan masa lalunya tidak akan berarti apa-apa. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, "Saya tidak dapat menjamin itu akan berhasil. Tetapi saya akan mencoba yang terbaik." Fuki berkata, "Penatua Agung berkata bahwa keturunan naga dari kota setengah naga berada di bawah komando Saudara Yang. Jika ada kebutuhan, saya bisa membawanya sekarang." Petik 2. Untuk apa kita membutuhkan mereka? Yang Kai melengkungkan bibirnya. Bunga darah naga di Pulau Naga selalu dipelihara oleh darah separuh keturunan naga kota naga. Jadi efeknya lambat dan memakan waktu. Yang Kai sangat menyadari hal ini. Jika itu masalahnya, meskipun dia bisa mereproduksi ukuran asli bunga darah naga, itu mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Memutar matanya, dia bertanya, "Apakah Penatua Agung mengatakan bahwa ras naga di Pulau Naga juga berada di bawah komandoku?" Fuki terkejut. "Kakak yang ingin." Yang Kai berkata, "Karena bunga darah naga membutuhkan darah naga untuk dibudidayakan. Darah naga murni seharusnya memiliki efek yang lebih baik daripada garis keturunan setengah naga itu." Saudara Fuki tampaknya penuh energi dan memiliki kulit kemerahan. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melepaskan sebagian darahnya. "Bagaimana kalau kita mulai denganmu?" Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Fuki berubah drastis saat dia mundur beberapa langkah dan menatap Yang Kai dengan waspada. "Tidak, tidak." "Mengapa tidak?" Fuki buru-buru berkata. "Kami Dragon Rache menelan bunga darah naga adalah untuk meningkatkan garis keturunan kami dan meningkatkan kemurniannya. Jika kita benar-benar menggunakan darah kita untuk mengolah bunga darah naga, itu akan menyebabkan garis keturunan kita mundur. Metode ini tidak sepadan." Petik 2. Ada hal seperti itu, Yang Kai terkejut. Jika itu masalahnya, bukankah garis keturunannya juga akan mundur jika dia melepaskan darahnya? Sekarang dia telah menggunakan seni transformasi naga. Tubuh setengah naganya juga akan menyusut. Dalam sekejap, Yang Kai memiliki niat untuk mundur. Meskipun dia ingin menebus kerugian yang diderita oleh ras naga dan membuat Fuzun terdiam. Jika dia benar-benar merusak kepentingan dan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah membiarkannya. Tampaknya merasakan pikiran Yang Kai, Fuki berkata, "Saudara yang tidak perlu mengkhawatirkan masalahmu sendiri. Tetua Agung mengatakan bahwa jika itu kamu pasti akan berbeda dari master ras naga lainnya." Petik 2. Yang Kai meliriknya, "Bagaimana Penatua hebat bisa begitu yakin?" Fuki tersenyum canggung. "Penatua Agung berkata begitu. Aku tidak terlalu yakin." Hati Yang Kai segera dipenuhi dengan kecemasan.
Penatua Agung secara alami mengatakan ini untuk menghiburnya. Bagaimanapun, dia bukan ras naga murni. Jadi kemunduran garis keturunannya tidak ada hubungannya dengan ras naga. Lelaki tua itu tampaknya cukup baik. Tetapi dia sebenarnya sama jahatnya dengan penyihir tua itu. Melihat ekspresi suram Yang Kai, Fuki tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Jika Yang Kai benar-benar memutuskan untuk membiarkan masalah ini pergi, itu akan berakhir. Dia segera berkata, "Saudara Yang, jika Anda merasa ada sesuatu yang salah, mengapa kamu tidak mencobanya dulu? Jika garis keturunan kamu benar-benar rusak, tidak akan terlambat untuk berhenti. Saya yakin kamu dapat dengan jelas merasakan kondisi garis keturunan kamu." Petik 2. Ekspresi Yang Kai sedikit rileks saat dia mengangguk. Poin bagus. Tidak ada waktu untuk kalah. Aku akan mencoba sekarang. Kakak Yang, tolong. Keduanya memasuki Pulau Darah Naga berdampingan. Dan Yang Kai cukup akrab dengan tempat ini. Roh Ki Pulau Darah Naga berlimpah. Dan bisa dikatakan sebagai salah satu dari sedikit pulau roh di seluruh Istana Naga dengan ki roh terpadat. Bagaimanapun, itu adalah tempat untuk mengolah bunga darah naga. Jadi bagaimana mungkin Roh Ki tidak kaya? Seluruh pulau roh juga memiliki warna merah gelap yang aneh. Seolah-olah telah direndam dalam darah. Dan udara dipenuhi dengan bau darah yang samar. Bau berdarah ini tidak menyenangkan. Tetapi memiliki aroma yang aneh. Arai roh aneh bisa dilihat di mana-mana. Arai roh ini dibentuk untuk mengekstrak esensi darah dari keturunan naga. Ketika Li Jiao dibawa ke sini, dia terkunci dalam arai roh dan ketika arai roh diaktifkan, esensi darah dalam tubuh Li Jiao ditarik keluar tak terkendali untuk menyuburkan bunga darah naga yang tumbuh di pulau ini. Untungnya, Yang Kai telah tiba tepat waktu. Jika tidak kultivasi Li Jiao akan jatuh. Meski begitu, dia hanya bisa pulih setelah mendapatkan bunga darah naga, dan garis keturunannya bahkan meningkat. Ini adalah berkah tersembunyi. Fuki, yang menemani Yang Kai, menatapnya dan berkata, "Saat ini, hanya ada sekitar 100 bunga darah naga yang tersisa di pulau ini. Dan kebanyakan dari mereka bahkan bukan kelas atas. Hanya beberapa dari mereka. Bunga darah naga kelas rendah. Jika kita ingin memulihkannya, kita akan membutuhkan bantuan saudara Yang." Di dalam hatinya, dia juga dipenuhi dengan kebencian. Pelakunya yang menyebabkan situasi ini berada tepat di depannya. Tetapi Tetua Agung telah mengirim pesan yang memintanya untuk bekerja sama dengannya. Apa yang dipikirkan Penatua hebat? Mendengarkan kata-kata Fuki, Yang Kai hanya mengangguk ringan. Tidak merasa sedikit pun malu. Seolah-olah dia tidak tahu semua ini. Yang disebut bunga darah naga tidak berperingkat masih dalam tahap pertumbuhan dan belum sepenuhnya matang. Bahkan jika dikonsumsi, tidak akan banyak berguna dan hanya akan membuang-buang sumber daya alam. Hanya bunga darah naga tingkat lanjut yang akan berguna bagi garis keturunan ras naga. Kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas tertinggi adalah yang paling langka dari 4 kelas ini. Yang Kai telah memilih 2 dari mereka terakhir kali dan mendengar dari Fuling bahwa mereka secara khusus dicadangkan oleh Penatua Agung dan Penatua kedua. Jadi mereka ingin menunggu beberapa hari lagi sebelum mengambilnya. Tetapi siapa yang mengira mereka akan sangat murah? Untuk Yang Kai. Setelah berjalan sebentar, Yang Kai berhenti, menggosok tinjunya, dan berbisik, "Mari kita mulai." Dia juga ingin tahu seberapa efektif esensi darahnya terhadap bunga darah naga. Dengan gelombang Divine Sense-nya, dia membalik telapak tangannya dan bunga darah naga muncul di telapak tangannya. Ini adalah buah yang dia dapatkan dari kebun obat. Yang Kai telah mencuri begitu banyak bunga darah naga terakhir kali. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengambil semuanya. Dia hanya menggunakan semua kelas atas dan kelas menengah. Yang kelas rendah, menyimpannya dan memindahkannya ke kebun obatnya. Bunga itu berwarna merah. Seolah-olah telah direndam dalam darah segar, memancarkan kekuatan naga yang samar tapi murni. Napas Fuki bertambah cepat saat dia memanggil, "Bunga darah naga kelas menengah." Yang Kai tertegun, "Kelas menengah? Bagaimana itu bisa menjadi kelas menengah?" Dia ingat dengan jelas kapan terakhir kali dia mengonsumsi semua bunga darah naga di atas kelas menengah. Dan itu tidak digunakan untuk pemurnian pil, tetapi jenis yang dia telan utuh. Pada saat itu, waktunya terlalu ketat. Dan meskipun pil kelas tinggi dan kelas atas semuanya telah digunakan untuk pemurnian pil, dia tidak punya waktu untuk memperbaiki pil kelas menengah. Jadi tidak ada satu kelas menengah untuk pemurnian pil. Satu-satunya yang dia tinggalkan adalah bunga darah naga kelas rendah. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, apakah itu warna atau ukuran bunga darah naga di tangannya? Tidak diragukan lagi itu adalah bunga kelas menengah. Memikirkannya, Yang Kai segera mengerti. Taman obatnya sendiri dapat dikatakan dipenuhi dengan semua jenis harta, seperti tanah berat, banyak manik-manik vena bumi, dan vitalitas pohon abadi. Sekarang, ada pasokan roh ki yang tak ada habisnya dari seluruh dunia,
dan bunga darah naga yang tumbuh di sini selama setahun setara dengan 10 tahun atau lebih di luar. Sudah lebih dari 1 dekade sejak dia meninggalkan Pulau Naga. Dengan kata lain, periode pertumbuhan bunga darah naga ini setidaknya 100 atau bahkan 200 tahun. Dari low grade hingga mid grade cukup normal. Berhentilah membuat keributan seperti itu. Yang Kai mencibir. Apakah kamu belum pernah makan bunga darah naga kelas menengah sebelumnya? Fuki tersenyum canggung. Saya hanya seorang master keturunan Orde ke-6. Jadi secara umum, saya hanya perlu mengonsumsi 1 pil kelas rendah, dan kadang-kadang mendapatkan 1 atau 2 pil kelas menengah dari waktu ke waktu. Saudara yang pasti menertawakanku. Bunga darah naga yang dipanen di Pulau Naga semuanya didistribusikan menurut sejumlah faktor tetap. Jenis bunga darah naga yang dapat diperoleh dari segala jenis garis keturunan memiliki seperangkat aturannya sendiri, dan mereka tidak didistribusikan secara acak. Misalnya, naga raksasa urutan ke-6 seperti Fuki hanya memenuhi syarat untuk mengkonsumsi bunga darah naga kelas rendah. Ketika seseorang mencapai Orde ke-7, mereka akan mengkonsumsi kelas menengah atau kelas tinggi pada Orde ke-8. Adapun mereka yang memiliki garis keturunan Orde ke-10 seperti Penatua Agung dan Penatua kedua, mereka hanya bisa mengonsumsi bunga darah naga tingkat tertinggi karena efek bunga darah naga di bawah tingkat tertinggi tidak jelas bagi mereka. Memakannya secara paksa hanya akan sia-sia, jadi lebih baik untuk meningkatkan garis keturunan pembudidaya Dragon Rache lainnya. Fuki juga telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya mengkonsumsi kurang dari 10 batang bunga darah naga kelas menengah. Sekarang, seluruh Pulau Naga hanya memiliki beberapa bunga darah naga unrangket dan tingkat rendah yang tersisa. Bunga darah naga kelas menengah seperti itu cukup menarik perhatian. Yang Kai memiliki pemahaman tentang hal-hal ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia dengan hati-hati memindahkan bunga darah naga kelas menengah ke ruang terbuka di depannya. Ada lubang besar di tanah, jelas ditinggalkan oleh bunga darah naga Yang Kai. Setelah itu, Yang Kai menggesekkan jarinya di ujung jarinya dan membuat sayatan kecil. Diam-diam mengedarkan teknik misteriusnya untuk menghasilkan setetes darah emas yang menetes ke akar bunga darah naga. Di samping, mata Fuki melebar dan napasnya menjadi agak tergesa-gesa saat dia menatap lekat-lekat setetes darah emas. Yang Kai mendengar tegukan dan mau tak mau berbalik untuk menatapnya. Apakah saudara Fuki sangat lapar? Tidak, tidak, tidak. Fuki dengan cepat melambaikan tangannya saat jakunnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berguling. Pada awalnya, Yang Kai mengira dia meneteskan air liur di atas bunga darah naga kelas menengah. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa dia menatap lurus ke luka di jarinya, menyebabkan dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Saat dia tanpa sadar meletakkan tangannya di belakang punggungnya, apa yang terjadi? Mungkinkah esensi darahnya juga berguna untuk ras naga laki-laki? Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, tidak aneh jika itu berguna. Zuking hanya bisa maju dari Vena Naga Orde ke-8 ke Orde ke-9 karena dia memiliki hubungan dekat dengannya. Dengan kata lain, ada sesuatu di tubuhnya yang bisa dengan cepat meningkatkan garis keturunan Dragon Rache. Darah emasnya mungkin benar-benar efektif melawan semua naga. Ini tidak baik, Yang Kai agak khawatir, jika itu masalahnya. Dia tidak akan ditangkap oleh ras naga dan darahnya tertumpahkan. Menggunakan darahnya sendiri untuk memberi makan bunga darah naga untuk mengkompensasi kerugian ras naga bukanlah masalah besar. Tetapi jika ras naga benar-benar meminum darahnya, Yang Kai masih akan mengalami beberapa kesulitan. Melambaikan tangannya ke arah Fuki, Yang Kai berkata, "Baiklah, kamu boleh pergi. Saya akan baik-baik saja sendiri di sini. Kamu tidak perlu menemani saya di sini." Petik 2. Dengan penampilannya barusan, bagaimana Yang Kai berani membiarkannya tinggal? Fuki tertegun sejenak sebelum menjawab, "Tapi tugasku adalah menjaga tempat ini." Yang Kai meliriknya, "Apa yang harus dijaga di pulau yang rusak ini? Itu hanya sekitar 100 bunga darah naga. Bagaimana mungkin aku bisa memetiknya?" "Kamu membuatnya terdengar seperti kamu belum pernah mengambilnya sebelumnya." Fuki berpikir dalam hati sambil bergumam. "Penatua Agung meminta saya untuk..." "Kau pergi atau tidak? Jika tidak, aku akan pergi." "Kau pergi? Kemana kamu pergi?" Fuki terkejut. "Dunia ini luas. Aku bisa pergi kemanapun aku mau." Fuki berseru. "Tapi saudara Yang, bukankah kamu akan membudidayakan bunga darah naga? Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja?" Yang Kai menghela nafas. "Awalnya, saya memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi selalu ada orang jahat yang merusak suasana hati saya. Jadi sekarang saya tidak punya mood untuk berurusan dengan mereka." Wajah Fuki memerah saat dia menyadari bahwa penampilannya barusan mungkin membuat Yang Kai agak tidak senang. Memikirkannya,
Itu wajar baginya untuk menunjukkan ekspresi meneteskan air liur terhadap setetes darah emas ini. Namun, karena Yang Kai mengatakannya seperti ini, Fuqi hanya bisa berkata, saya harus bertanya kepada Penatua Agung tentang masalah ini. Cepat dan tanyakan, Yang Kai mendesak dengan tidak sabar. Fuqi segera menggunakan teknik rahasia untuk menghubungi Penatua Agung. Dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan ekspresi kecewa, Penatua Agung mengatakan tidak perlu menjaga tempat ini. Yang Kai mengangguk, Penatua Agung itu bijaksana. Fuqi berkata tanpa daya, kalau begitu, Fu ini akan pergi duluan. Pergi, pergi. Yang Kai melambaikan tangannya. Fuqi menatap penuh kerinduan pada bunga darah naga kelas menengah yang baru ditransplantasikan sebelum berbalik dan terbang menjauh. Dia masih merasa sedikit menyesal. Jika dia diberi setetes darah emas tadi, seberapa baguskah itu? Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, itu pasti lebih efektif daripada mengambil bunga darah naga. Setelah menonton Fuqi pergi, Yang Kai akhirnya santai, menggosok dagunya. Dia berdiri di tempat dan diam-diam mengamati perubahan bunga darah naga. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Tetapi setelah waktu yang singkat, dia merasa bahwa bunga darah naga ini tampaknya telah mengalami semacam perubahan. Bunga merah tua memiliki lingkaran cahaya keemasan samar yang mengalir di sekitarnya, membuatnya tampak mempesona. Setelah beberapa saat, tampaknya ada beberapa perubahan. Tetapi pada saat yang sama, tampaknya tidak ada. Yang Kai juga agak bingung. Tetapi karena bunga darah naga membutuhkan darah naga untuk dibudidayakan, darah emasnya seharusnya memiliki efek yang sangat kuat. Bagaimanapun, garis keturunannya sudah cukup untuk menekan sebagian besar ras naga di Pulau Naga. Yang Kai tidak terburu-buru untuk mentransplantasikan bunga darah naga lainnya. Dia pertama-tama ingin melihat seberapa efektif yang ini sebelum membuat rencana lebih lanjut. Jika itu tidak berhasil, maka dia tidak perlu memikirkan hal lain. Dia bisa saja pergi ke kuil naga dan menyelamatkan dirinya dari masalah. Namun, mengawasi pulau bukanlah ide yang baik. Jadi Yang Kai hanya berkeliaran di sekitar pulau. Dia telah mengunjungi Pulau Darah Naga sekali sebelumnya. Tetapi pada saat itu, semua perhatiannya terfokus pada pencarian bunga darah naga. Jadi dia tidak punya waktu untuk menghargainya. Namun, kali ini dia memperhatikan dengan baik. Selain bunga darah naga, ada juga beberapa tanaman lain di Pulau Darah Naga. Tapi itu bukan tumbuhan yang berharga. Hanya beberapa tanaman biasa. Tampaknya karena kabut darah naga menutupi pulau sepanjang tahun, semua yang ada di pulau itu diwarnai merah tua, membuatnya terlihat sangat aneh. Yang Kai juga telah melihat banyak dari ratusan bunga darah naga yang tersisa, yang sebagian besar memang tidak berperingkat. Apakah itu ukuran atau warnanya? Mereka tidak ada bandingannya dengan yang dia tanam. Setelah setengah hari, Yang Kai berjalan kembali dan melihat sekeliling. Wajahnya bersinar dengan sukacita. Bunga darah naga benar-benar telah mengalami perubahan besar. Sebelumnya, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Tetapi sekarang dia melihatnya lagi. Dia dapat melihat bahwa bunga darah naga telah tumbuh secara signifikan lebih besar dan warnanya menjadi lebih kaya. Cahaya keemasan samar yang mengelilingi kelopak tidak menghilang. Tetapi sebaliknya, itu mengeluarkan warna yang lebih cerah dari sebelumnya. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa tetesan darah emasnya masih berlaku, dan itu terus digunakan. Dia tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Penemuan ini sangat mengejutkan Yang Kai. Karena itu efektif. Itu berarti dia bisa memenuhi permintaan Penatua kedua. Jika dia berani mengucapkan satu omong kosong, ketika dia memasuki Istana Naga, dia akan memukulinya sampai mati. Yang Kai tiba-tiba merasakan ledakan motivasi dan segera bersiap untuk mentransplantasikan lebih banyak bunga darah naga. Bagaimanapun, dia masih memiliki sekitar 6 atau 700 batang bunga darah naga kelas rendah yang tersisa di kebun obatnya. Paling tidak, dia bisa melepaskan 6 atau 700 tetes darah emas. Dia percaya bahwa selama darah emasnya sepenuhnya menunjukkan efeknya, bahkan jika dia tidak dapat mereproduksi darah emas dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya, kualitasnya pasti tidak akan menjadi masalah. Dengan pikiran, bunga darah naga lain muncul di tangannya. Melihat ini, Yang Kai tercengang, karena bunga darah naga ini juga kelas menengah. Jika dia mendapatkan yang lain, itu akan menjadi kelas menengah. Yang ketiga juga kelas menengah. Ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi aneh, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan ekspresinya sangat berubah saat dia melintas ke manik batas misterius. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia agak bodoh. Dia benar-benar lupa tentang dua keberadaan itu. Muzu dan Muna mengolah bunga darah naga. Keduanya adalah tokoh legendaris. Bagi perlombaan roh kayu, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada mengolah obat-obatan roh. Selain itu,
Sejak kebun obat diserahkan kepada mereka berdua, Yang Kai tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, kebun obat telah berkembang lebih dari 10 kali lipat, dan banyak hal aneh telah ditanam. Baru pada saat Yang Kai menyadari bahwa semua bunga darah naga yang dia ambil adalah bunga kelas menengah, dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Mungkinkah kualitas bunga darah naga tingkat rendah yang dia ingat semuanya meningkat? Belum lagi keunikan kebun obatnya. Bahkan dengan dua roh kayu, Muzu dan Muna, yang merawatnya, tugas yang mustahil seperti itu masih mungkin dilakukan. Di dalam kebun obat, Yang Kai dengan santai muncul, agak tercengang. Sejauh mata memandang, tidak ada akhir dari seluruh kebun obat. Ada deretan bunga roh dan rumput roh. Dan di kebun obat, ada deretan pohon yang tertata rapi. Beberapa dari pohon ini bermekaran, dan seluruh kebun obat mengeluarkan aroma aneh. Sementara yang lain sudah berbuah. Buah merah, kuning, dan oranye adalah pemandangan yang harus dilihat. Pohon abadi dan pohon azure duduk di tengah tempat ini. Dan tidak jauh dari mereka adalah pohon buah tubuh segar yang langka. Cahaya neon yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh Medicine Garden seperti kunang-kunang. Medicine Garden seperti surga. Yang Kai tercengang. Apakah ini benar-benar kebun obatnya sendiri? Dia belum pernah melihat tempat yang lebih baik. Ketika dia mencapai puncak Martial Dao, itu akan menjadi tempat yang baik baginya untuk hidup dalam pengasingan dengan wanita itu. Muzu, Muna, Yang Kai memanggil dengan lembut. Suaranya selembut suara pencuri. Dua sosok kecil tiba-tiba terbang dari kiri dan kanan, melayang di depannya. Setelah bertukar pandang, Muzu bertanya, apakah Tuan membutuhkan sesuatu? Aku punya beberapa hal untuk diperhatikan di sini. Yang Kai berkata dengan lembut. Aku khawatir aku butuh bantuanmu. Muzu tidak bisa menahan suaranya. Jika Tuan memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu tidak perlu bersikap sopan. Meskipun Muna tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk dengan penuh semangat. Bagus. Tapi masalah ini seharusnya tidak sulit bagimu. Ini terutama untuk menumbuhkan sejenis obat roh. Muzu tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan kita. Tapi, dia menoleh kecilnya dan melihat sekeliling. Mengapa guru berbicara seperti ini? Apakah ada seseorang yang menguping di sini? Petik 2. Yang Kai berkedip, mengepalkan tinjunya, dan terbatuk ringan sebelum akhirnya kembali ke suara normalnya. Tidak, tidak. Itu terutama karena aku takut aku akan merusak kedamaian dan ketenangan tempat ini. Kedua roh kayu tercengang oleh kata-katanya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah hening sejenak, Muzu bertanya, obat roh macam apa yang Tuan ingin kita kembangkan? Bunga darah naga. Kamu seharusnya melihatnya di kebun obat, kata Yang Kai sambil berjalan menuju area di mana bunga darah naga berada. Dua roh kayu mengikuti dari belakang. Tidak lama setelah mereka tiba, mata Yang Kai berbinar gembira saat dia berseru, astaga. Beberapa ratus batang bunga darah naga tersusun rapi di taman obat, tumbuh di tengah sepetak rumput ungu, melepaskan cahaya merah tua. Seperti yang dia duga, masing-masing bunga darah naga ini bukan lagi ramuan kelas rendah, tapi kelas menengah. 6 atau 700 batang bunga darah naga kelas menengah. Konsep macam apa ini? Di masa lalu, Yang Kai hanya memperoleh lebih dari 1000 batang bunga darah naga. 2 di antaranya adalah kelas tertinggi, 30 kelas tinggi, 200 kelas menengah, dan sisanya semuanya kelas rendah. Karena kurangnya waktu, dia telah menyempurnakan bunga darah naga berkualitas tinggi menjadi pil darah naga dan menelan yang berkualitas menengah secara keseluruhan, meninggalkan yang berkualitas rendah di kebun obat. Tapi sekarang, semua yang kelas rendah ini telah menjadi kelas menengah. Dan itu belum semuanya. Selain 6 atau 700 bunga darah naga kelas menengah ini, Yang Kai juga menemukan sejumlah bunga darah naga tidak lengkap di kebun herbal terdekat. Setidaknya ada 1000 dari mereka. Beberapa dari mereka menunjukkan tanda-tanda menerobos ke kelas rendah. Ini. Yang Kai menunjuk bunga darah naga kelas menengah. Apakah kalian semua melakukan ini? Muzu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kondisi di sini cukup bagus. Kalau tidak, itu tidak akan bisa tumbuh begitu cepat. Bagaimana dengan ini di sini? Yang Kai menunjuk ke kebun obat lain dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari mana kamu mendapatkan benih bunga darah naga ini? Muna berkata dengan lembut. Tidak perlu benih. Tidak perlu benih. Yang Kai tertegun. Muzu menjelaskan. Ini adalah akar bunga darah naga yang aku dan Muna ambil dan tanam di sini. Guru tampaknya memiliki garis keturunan naga. Jadi bunga darah naga ini seharusnya sangat berguna bagimu, kan? Ini tidak hanya berguna. Itu hanya. Yang Kai tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar ingin memeluk kedua roh kayu ini dan memberi mereka ciuman besar. Tetapi roh kayu itu terlalu kecil.
Jika dia benar-benar melakukan itu, dia mungkin akan menakuti mereka. Menenangkan dirinya, Yang Kai kembali ke topik utama dan berkata, situasinya seperti ini. Asal-usul bunga darah naga saya agak tidak tepat. Kedua roh kayu menatapnya dengan tenang. Yang Kai berkata dengan agak canggung, mereka semua dipanen dari Pulau Naga. Menyelinap sekilas ke arah mereka dan tidak melihat reaksi aneh dari mereka. Yang Kai melanjutkan, saat ini, Pulau Naga ingin aku menebus kerugian mereka. Jadi aku harus mentransplantasikan bunga darah naga ini. Kamu ingin mengembalikannya kepada mereka? Mendengar ini, Muzu sedikit tidak senang. Ras roh kayu memiliki kesukaan khusus pada harta alam, dan Yang Kai selalu bersedia membiarkan mereka mengurus hal-hal di kebun obat ini. Di hati kedua roh kayu ini, semua yang ada di kebun obat ini sudah lama menjadi milik pribadi mereka. Tentu saja, jika Yang Kai, tuan mereka, ingin mengambil sesuatu darinya, itu tentu tidak menjadi masalah. Tetapi jika dia mengambil sesuatu dan memberikannya kepada orang lain, mereka berdua tidak akan pernah mau berpisah dengan itu. Bunga darah naga sangat langka dan hanya muncul di Pulau Naga. Itu bahkan lebih jarang daripada artefak kaisar biasa. Ketika Yang Kai tiba-tiba berkata bahwa dia ingin mentransplantasikan bunga darah naga ini, mereka berdua merasa seolah-olah barang-barang kesayangan mereka akan dipotong. Secara alami, hati mereka sakit. Yang Kai berkata, awalnya, saya bertanya-tanya apakah saya harus menyimpan beberapa dari mereka. Tetapi sekarang kamu memiliki kemampuan. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Bahkan jika dia mentransplantasikan semua bunga darah naga kelas menengah, kebun obatnya masih memiliki lebih dari 1000 ramuan tak berperingkat. Dan Muzu dan Muna dapat menggunakan teknik rahasia ras roh kayu untuk meningkatkan jumlah bunga darah naga yang mereka miliki. Dapat dikatakan bahwa di masa depan, pasokan bunga darah naga pasti tidak akan ada habisnya. Apakah kita harus mencangkoknya? Muna cemberut. Yang Kai menghela nafas. Hal ini terlalu penting. Saya tidak mau. Tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Mendengar ini, Muzu mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya. Kami akan mengikuti perintah Tuan. Setelah diskusi diselesaikan, kedua roh kayu segera dibebaskan dari dunia kecil misterius oleh Yang Kai. Setelah tiba di Pulau Darah Naga, Muzu berkata, Tuan, mohon tunggu sebentar. Muna dan aku pertama-tama akan menyelidiki situasi di sini sebelum membuat rencana lebih lanjut. Lakukan apa yang kamu inginkan. Yang Kai mengangguk berulang kali sebelum berdiri di tempat dan menunggu. Mengamati perubahan bunga darah naga yang telah dia teteskan dengan darah emas sementara Muzu dan Muna terbang untuk menyelidiki Pulau Darah Naga. Setelah beberapa jam, kedua wanita itu kembali satu demi satu dan saling berbisik sebentar sebelum tiba-tiba menggelengkan kepala dan menghela nafas. Apa yang salah? Melihat ini, jantung Yang Kai berdetak kencang. Pada saat ini, akan lebih baik jika tidak ada yang tidak terduga terjadi. Muzu berkata, tidak banyak. Saya baru saja menemukan bahwa ras naga telah kehilangan banyak hal di bidang budidaya bunga darah naga. Jika kita menggunakan metode lama mereka untuk mengolahnya, itu akan lebih efisien. Petik 2. Di zaman kuno, ras roh kayu juga memiliki anggota yang telah membantu ras naga mengolah bunga darah naga dan mengumpulkan sejumlah besar pengalaman yang berguna. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua hal ini telah hilang dan banyak metode khusus hanya dapat digunakan oleh ras roh kayu. Bahkan jika ras lain tahu tentang metode ini, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Yang Kai tersenyum dan berkata, kalian semua ahli di bidang ini. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi kamu. Kuncinya adalah karena kita telah mengambil alih sekarang. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membuat Dragon Rage terdiam. Muzu mengangguk. Tapi sebelum itu, saya harus bertanya dulu pada Tuan. Apa tujuan kita? Tujuannya. Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum melanjutkan. Saat itu, aku mengumpulkan lebih dari 1000 batang bunga darah naga. 2 di antaranya adalah kelas tertinggi, 30 kelas tinggi, 200 kelas menengah, dan sisanya semuanya bermutu rendah. Jika saya mengatakan tujuan kita adalah ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Muzu mengangguk dan menjawab, tidak terlalu banyak. Mata Yang Kai berbinar, kata-kata ini memberinya kepercayaan diri yang besar. Muzu melanjutkan, hanya 2 bunga darah naga tingkat tertinggi yang agak merepotkan, sisanya. Aku khawatir hanya butuh setengah tahun untuk berkultivasi. Setengah tahun, Yang Kai sangat terkejut. Bisakah itu dilakukan dalam waktu sesingkat itu? Dia tidak meragukan kemampuan kedua roh kayu ini. Tapi bukankah periode ini terlalu singkat? Masa pertumbuhan bunga darah naga cukup lama. Muzu berkata, pada tahap awal, semua jenis kondisi dapat dipenuhi. Tuan, kamu tahu apa yang paling dibutuhkan bunga darah naga? Petik 2.
Darah naga, Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh. Muzu mengangguk dan berkata, itu benar. Semakin murni darah naga, semakin jelas pengaruhnya terhadap pertumbuhan bunga darah naga. Jadi kita membutuhkan darah naga. Sepertinya darahku juga bisa digunakan, kata Yang Kai agak ragu. Tuan, kamu ingin mengekstrak darah kamu sendiri? Muzu mengerutkan kening. Tidak tahu mengapa Yang Kai begitu peduli dengan masalah ini. Bahkan rela mengorbankan darahnya sendiri untuk mengolah bunga darah naga. Yang Kai menyeringai dan menunjuk bunga darah naga yang baru saja ditransplantasikan. Lihat ini. Aku baru saja memberikannya setetes darahku sendiri. Sepertinya telah tumbuh sedikit. Ketika dua roh kayu mendengar ini, mereka berdua terbang dan berdiri di kedua sisi bunga darah naga. Menutup mata mereka, kedua roh kayu tiba-tiba melepaskan setitik cahaya hijau dari tubuh mereka dan terbang menuju bunga darah naga seperti kunang-kunang, membungkusnya. Sesaat kemudian, kedua wanita itu membuka mata mereka dan Muzu menoleh untuk melihat Yang Kai dengan tidak percaya. Tuan, kamu dari ras naga. Saya, Yang Kai menunjuk hidungnya dan menyeringai. Aku bukan ras naga. Aku baru saja memperoleh asal ras naga dan mengolah seni transformasi naga. Tapi darah naga ini, alis Muzu berkerut saat dia ragu-ragu. Tapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Itu tidak bisa digunakan, hati Yang Kai tenggelam. Tidak mungkin. Itu jelas telah tumbuh sedikit. Muna tersenyum dan berkata, bukannya tidak bisa digunakan. Hanya saja efeknya sangat bagus. Jika dapat menyerap semua darah kamu dan melengkapinya dengan teknik rahasia kami, itu pasti akan dapat tumbuh ke tingkat bunga darah naga tingkat tinggi dalam waktu setengah tahun. Tetapi jika ingin tumbuh ke tingkat puncak, tidak mungkin dalam waktu singkat. Bahkan jika kita secara pribadi mengolahnya, itu akan memakan waktu setidaknya 10 atau 20 tahun. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba mengerti dan berkata, jangan memikirkan yang berkualitas tinggi untuk saat ini. Paling-paling, kita hanya bisa mendapatkan beberapa yang bermutu tinggi untuk melengkapi persediaan kita. Saya mengumpulkan 1000 dari mereka saat itu. Jadi saya akan mengembalikannya sedikit lagi. Petik 2. Muzu mengangguk dan berkata, hanya itu yang bisa kita lakukan. Sekarang setelah sumber bahan terpenting telah diperoleh, tidak perlu khawatir tentang bunga darah naga lagi. Muzu dan Muna berkumpul dan berbisik sebentar sebelum Muzu berkata, Tuan, tolong ambil rumput jiwa ungu dari kebun obat. Rumput jiwa ungu apa? Yang Kai menatap mereka dengan tatapan kosong. Muna mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Rumput di taman bunga darah naga. Mendengar ini, Yang Kai menamparkan kepalanya. Itu. Ketika dia memasuki kebun obat barusan, dia memperhatikan bahwa tidak hanya ada bunga darah naga yang tumbuh di 2 taman obat, tetapi ada juga banyak rumput ungu dan bunga darah naga merah. Pada saat itu, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Tetapi sekarang setelah dia mendengar mereka berbicara tentang mereka, dia tahu apa itu rumput jiwa ungu. Saat Yang Kai membaca mantra untuk mengeluarkan rumput jiwa ungu dari kebun obat, dia bertanya, apa gunanya rumput jiwa ungu ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia adalah seorang alkemis, dan seorang kaisar alkemis pada saat itu. Tidak ada alasan baginya untuk tidak tahu tentang semua jenis bunga dan rumput roh di dunia ini. Muzu menjawab, rumput jiwa ungu telah lama menghilang. Hanya ras roh kayu saya yang memiliki beberapa benih yang tersisa. Karena itu harus tumbuh bersama dengan bunga darah naga. Jika tidak mungkin untuk bertahan hidup. Keberadaannya juga memiliki efek besar pada bunga darah naga. Dapat mendorong pertumbuhan bunga darah naga. Secara khusus, bunga dan rumput ini pada dasarnya saling melengkapi. Dengan rumput jiwa ungu, periode pertumbuhan bunga darah naga bisa sangat berkurang. Mendengar ini, mata Yang Kai berbinar. Ada yang seperti itu? Muzu mengangguk dan berkata, Pulau Naga seharusnya memiliki rumput jiwa ungu. Tetapi untuk beberapa alasan itu tidak ada lagi. Seiring berjalannya waktu, ada terlalu banyak hal yang punah, bukan hanya rumput jiwa ungu. Giling pisau tidak akan menunda pemotongan kayu bakar. Rumput jiwa ungu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan bunga darah naga. Jadi kedua roh kayu berencana untuk mengolah rumput jiwa ungu terlebih dahulu untuk menyediakan tempat tidur yang hangat bagi bunga darah naga yang nantinya akan mereka transplantasi. Budidaya rumput jiwa ungu tidak terlalu sulit, meskipun tidak ada lagi benih. Taman obat sudah memiliki rumput jiwa ungu. Dan dengan teknik rahasia Muzu dan Muna, tidak akan lama sebelum seluruh pulau darah naga dipenuhi dengan rumput jiwa ungu. Waktu yang diberikan oleh Muzu adalah 1 bulan. Sementara dua roh kayu sibuk, Yang Kai sepertinya tidak ada hubungannya. Untungnya, Zuking telah menemaninya selama beberapa hari sehingga dia tidak bosan. Setelah bertemu dengan roh kayu, Zuking juga cukup terkejut.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Kai akan memiliki ras aneh yang mengikutinya. Dia juga mengetahui kemampuan khusus roh kayu dan sekarang dipenuhi dengan keyakinan pada kemampuan Yang Kai untuk menyelesaikan permintaan penatua kedua. Zhu Qing bukan satu-satunya yang datang beberapa hari terakhir ini. Fuqi dan Zulai juga datang beberapa kali. Jelas ingin melihat bagaimana perkembangannya. Itu mungkin instruksi dari Tetua Agung. Namun, tanpa kecuali, mereka semua dihentikan di luar pulau oleh Yang Kai. Kedua roh kayu sedang sibuk, dan dia tidak ingin mengekspos situasi di dalam Pulau Darah Naga. Jika ras naga menjadi serakah dan memintanya untuk menjaga Muzu atau Muna, itu akan berakhir. Fuqi dan Zulai juga tidak berdaya. Meskipun mereka datang ke sini setiap hari, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam Pulau Darah Naga. Setelah setengah bulan, Yang Kai menjadi kesal dan menemukan kesempatan untuk menghajar Fuqi dan Zulai. Akibatnya, Fuqi dan Zulai tidak lagi muncul. Jadi Tetua Agung tidak punya pilihan selain bertanya kepada Zhu Qing tentang hal itu. Saat ini, satu-satunya orang di Pulau Naga yang bisa membuat Yang Kai mengatakan yang sebenarnya adalah Zhu Qing. Ketika Penatua Agung menanyakan pertanyaan ini, Zhu Qing tidak bisa menolak. Untungnya, Yang Kai sudah memperingatkannya dan hanya memberitahunya bahwa Penatua Agung akan melihatnya dalam waktu setengah tahun. Jadi dia tidak akan mengecewakan ras naga. Setengah tahun bukanlah waktu yang lama, terutama untuk umur panjang Dragon Rache. Itu hanya masalah waktu, tapi itu masih layak untuk ditunggu. Pulau Darah Naga berbeda setiap hari, dan seperti yang dikatakan Muzu, setelah sebulan, rumput jiwa ungu telah dibudidayakan. Lebih dari setengah Pulau Darah Naga ditutupi rumput ungu, dan dari kejauhan, terlihat sangat indah. Tempat di mana rumput ini tumbuh adalah tempat bunga darah naga akan ditransplantasikan. Setelah persiapan awal selesai, Yang Kai mengikuti instruksi dari dua roh kayu dan membawa bunga darah naga keluar dari kebun obat. Setiap kali mereka mendapatkannya, Muzu dan Muna akan dengan hati-hati mentransplantasikannya ke Pulau Darah Naga. Ketika mereka melakukan hal-hal ini, ekspresi dua roh kayu dapat digambarkan sebagai teliti dan tulus, seperti mereka sedang berziarah. 2 hari kemudian, semua bunga darah naga kelas menengah telah ditransplantasikan, dan setelah beberapa hari lagi, beberapa bunga darah naga kelas rendah telah ditransplantasikan. Yang Kai sudah menyiapkan darah emasnya dan mengikuti instruksi Muzu, menempatkan toples besar untuk mereka gunakan. Yang Kai cukup lega karena garis keturunannya tidak mengalami kemunduran. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah menunggu. Dengan dua roh kayu yang bertanggung jawab, Yang Kai tidak perlu terlalu banyak ikut campur. Dia menemukan tempat untuk membangun rumah kayu dan menghabiskan seluruh waktunya untuk bermeditasi dan berkultivasi. Kadang-kadang, mereka akan keluar dan melihat pertumbuhan bunga darah naga. Kadang-kadang, salah satu dari Muzu dan Muna akan datang ke Yang Kai untuk meminta darah emas. Hari-hari berlalu dengan lancar. Tetapi Zhu Qing menghabiskan banyak waktu di sini dan akan datang untuk menemaninya kapanpun dia bebas. Setengah tahun kemudian, di Pulau Darah Naga, Yang Kai berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengendarai angin. Ekspresinya suram saat dia melihat ke langit, seolah-olah dia adalah orang yang paling kesepian di dunia. Tiba-tiba, garis-garis cahaya merah, putih, hijau, dan biru muncul di langit. Semuanya terbang ke arah ini. Gelombang demi gelombang naga agung mungkin menyebar, beriak gelombang biru saat menabrak ke samping. Saat cahaya menyala, 5 sosok muncul di depan Yang Kai. Termasuk Zhu Qing, Penatua Agung Zuyan, Penatua kedua Fuzun, Penatua ketiga Fusuan, Penatua keempat Zukong, 5 penatua ras naga semuanya tiba. Begitu dia muncul, Zuyan buru-buru bertanya, "Anak kecil Yang, Kinger bilang kamu sudah menyelesaikan tugasmu di sini. Benarkah itu?" Ketika Zhu Qing pergi untuk memberitahunya, dia tidak bisa mempercayainya. Meskipun Yang Kai telah menyampaikan pesan kepadanya melalui Zhu Qing selama setengah tahun. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia masih agak khawatir. Takut Yang Kai hanya bermain-main dengannya. Lagi pula, bunga darah naga yang dicuri Yang Kai saat itu bukanlah jumlah yang kecil. Dan dia juga mengatakan bahwa dia telah memakan semua bunga darah naga di atas kelas menengah. Jadi bagaimana dia bisa mengimbanginya dalam waktu sesingkat itu? Yang Kai tersenyum ringan. Apakah itu benar atau tidak? Penatua Agung harus menunggu dan melihat. Mengatakan demikian, Yang Kai dengan lembut mengangguk ke arah Fusuan dan Zukong sebagai bentuk salam. Adapun Fuzun, Yang Kai tidak bisa diganggu dengannya. Ekspresi Fuzun dingin, tapi dia tidak bereaksi banyak. Akan aneh jika Yang Kai menunjukkan kebaikannya. Sikapnya sekarang normal. Zuyan dengan sungguh-sungguh berkata, "Bocah kecil, kamu tidak bisa berbicara tanpa berpikir. Kamu juga tahu betapa pentingnya bunga darah naga bagi Pulau Naga saya.
Jika kamu berani berbicara tanpa berpikir, tuan tua ini tidak akan memaafkan kamu. Yang Kai mencibir. Bukankah itu hanya bunga darah naga? Kamu membuatnya terdengar seperti itu semacam harta karun. Petik 2. Hanya beberapa bunga darah naga. Wajah Zuyan menjadi gelap saat mendengar ini. Itu adalah salah satu dasar dari Dragon Rache. Bagaimana bisa begitu sepele? Zuking berkata, Penatua Agung. Berbicara banyak tanpa bukti tidak ada gunanya. Melihat adalah percaya. Kamu harus memeriksanya sendiri. Petik 2. Zuyan mengangguk berulang kali. Bagus, bagus. Sosok Fuzun berkedip saat dia menembak ke arah Pulau Darah Naga. Suaranya yang dingin bergema dari jauh. Ratu ini ingin melihat apa yang kamu lakukan. Yang Kai mencibir. Pelan-pelan, tidak ada yang mencoba merebutnya darimu. Apa terburu-buru? Sosok Fuzun berhenti sejenak sebelum menoleh dan menatap tajam pada Yang Kai sebelum melanjutkan ke depan. Zuyan tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Yang Kai. Jadi dia dengan tidak sabar mengikutinya. Ingin melihat seperti apa situasi di dalamnya. Fu Xuan dan Zukong juga meminta maaf dan segera mengikuti. Zuking menatap punggung mereka dan berkata, saya harap mereka tidak terlalu terkejut. Selama setengah tahun terakhir, Zuking secara pribadi menyaksikan perubahan di Pulau Darah Naga dan menyaksikan metode luar biasa dari ras roh kayu. Jika bukan karena ini, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Pulau Darah Naga. Kejutan, kegembiraan, dan kegembiraan, setiap anggota Dragon Rache yang melihat Dragon Blood Island sekarang tidak akan mampu menekan emosi mereka. Yang Kai mengulurkan tangannya dan berkata, ayo pergi dan lihat seperti apa mereka. Zuking tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya. Mereka berdua terbang bersama. Sesaat kemudian, mereka tiba di tepi Pulau Darah Naga. Melihat ke atas, keempat tetua ras naga semuanya berhenti di udara, berbaris berturut-turut, dan kemudian tidak ada yang lain. Mereka berempat sepertinya telah dilemparkan dengan mantra fiksasi tubuh oleh seseorang dan mereka semua berdiri di sana tanpa bergerak, menatap ke depan. Fu Xuan bahkan mengulurkan tangan untuk menutupi bibir merahnya. Matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya aneh. Ekspresi Zuyan juga terkejut, sementara ekspresi Fu Zun adalah kebingungan. Zukong berkedip dan bertanya, apakah saya bermimpi? Jika dia tidak sedang bermimpi, bagaimana bisa pemandangan seperti itu muncul di hadapannya? Di tengah rumput ungu yang menutupi pegunungan dan dataran, ada bunga darah naga merah tua yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing penuh dengan vitalitas. Unranked, low grade, mid grade, dan bahkan high grade. Hanya dari bunga darah naga tingkat tinggi saja, Zukong bisa melihat tidak kurang dari 5 batang. Ada lebih dari 30 kelas menengah, dan bahkan lebih banyak kelas rendah dan tidak berperingkat. Ini hanya sebagian kecil dari Pulau Darah Naga. Jadi jika dilihat dari sudut yang berbeda, berapa banyak bunga darah naga yang ada di Pulau Darah Naga? Fu Zun jelas tidak percaya ini nyata. Jadi setelah ragu sejenak, dia maju. Jelas ingin melihat apa yang terjadi di Pulau Darah Naga. Mungkin hanya saja ada bunga darah naga di tempat ini, tapi tidak ada tempat lain. Dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Zuyan, Zukong, dan Fu Xuan jelas telah memikirkan hal ini juga. Jadi mereka dengan cepat menyebar untuk memeriksa Pulau Darah Naga dengan hati-hati. Yang Kai mencibir dan menoleh ke Zuking. Mereka masih tidak percaya padaku. Zuking berkata, bukannya mereka tidak percaya. Hanya saja mereka tidak percaya. Membiarkan mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri lebih baik daripada berbicara ribuan kata. Yang Kai mengangguk. Itu benar. Keduanya menunggu di tempat. Beberapa saat kemudian, Fu Zun adalah yang pertama kembali. Untuk pertama kalinya, dia menatap Yang Kai dengan tatapan aneh di matanya. Seolah-olah dia ingin melihat ke dalam hati Yang Kai dan mencari tahu bagaimana Yang Kai berhasil mencapai prestasi seperti itu dalam waktu setengah tahun. Di sini bibirnya bergerak sedikit. Jelas ingin menanyakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia terlalu malu untuk bertanya. Yang Kai berdiri tegak dan lurus seperti pedang. Dengan kilatan cahaya, yang lain juga kembali dan menatap Yang Kai dengan tak percaya. Sosok Yang Kai semakin tegak. Bocah kecil Yang Zuyan adalah orang pertama yang berbicara. Menunjuk ke bawah. Apakah itu rumput jiwa ungu? Yang Kai menoleh dan berkata, Penatua Agung memang berpengetahuan luas. Untuk benar-benar mengenali rumput jiwa ungu, luar biasa. Zuyan tidak bisa membantu memutar matanya. Itu jelas pujian. Jadi mengapa itu terdengar sangat canggung? Namun, dia tidak punya waktu untuk berdebat dengannya dan malah bertanya, di mana kamu menemukan rumput jiwa ungu ini? Rumput jiwa ungu telah punah. Jika bukan karena ini, ras naga pasti akan mengumpulkannya untuk mengolah bunga darah naga. Lagi pula, dengan rumput roh semacam ini,
bunga darah naga akan tumbuh lebih cepat. Tanpa diduga, apa yang seharusnya sudah punah sebenarnya muncul kembali di dunia ini. Dan dalam skala yang begitu besar hingga hampir menutupi seluruh pulau darah naga. Belum lagi hal lain. Hanya rumput jiwa ungu ini saja yang merupakan kekayaan besar bagi perlombaan naga. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditukar. Tidak perlu khawatir tentang di mana saya menemukan benda tetua agung ini. Karena benda ini ditanam di sini, aku akan memberikannya pada Dragon Rache. Zuyan berpikir dalam hati. Kamu tidak bisa menolak untuk memberikannya kepadaku. Apakah kamu ingin mengambilnya kembali? Aneh sekali orang tua ini tidak membunuhmu. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Jadi Zuyan dengan senang hati berkata, bagus, bagus, bagus. Jarang kamu memiliki niat seperti itu. Jadi Dragon Rache saya akan dengan senang hati menerimanya. Yang Kai berkata dengan sinis, siapa yang memintaku menjadi menantu Dragon Rache? Jika ada sesuatu yang baik, saya secara alami tidak akan menyembunyikannya. Saat dia berbicara, dia menatap Fu Zun. Fu Zun mengalihkan pandangannya ke samping dan pura-pura tidak memperhatikan. Menggerutu, Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Wukong tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan berseru kaget. Luar biasa. Tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak bunga darah naga di pulau ini? Apalagi, kualitasnya sangat tinggi. Pada dasarnya, setelah Yang Kai menyatakan setengah tahun yang lalu bahwa dia ingin menebus hilangnya bunga darah naga, tidak ada seorang pun di pihak ras naga yang berpikir dia bisa melakukannya. Faktanya, hanya ada satu persyaratan yang sangat rendah, yaitu mengembalikan bunga darah naga yang tersisa di tangannya. Lagi pula, bisakah dia memuntahkan apa yang dia makan? Oleh karena itu, sebelum datang ke sini, tetua klan naga telah membuat beberapa persiapan dan secara kasar menebak situasi pulau darah naga saat ini. Paling banyak beberapa ratus bunga darah naga kelas rendah. Namun, apa yang dia lihat di depannya bukan hanya beberapa ratus batang bunga darah naga kelas rendah, tetapi lebih dari itu. Yang Kai tidak hanya mengembalikan semua bunga darah naga yang telah dia curi saat itu, tetapi dia juga mengembalikannya 10 kali lipat. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak bunga darah naga? Fu Xuan memandang Yang Kai dan bertanya, berapa banyak bunga darah naga yang ada di pulau ini? Yang Kai tersenyum ringan dan berkata dengan ringan, kelas tinggi 200, kelas menengah 500, kelas rendah 1000, di bawah kelas rendah sekitar 2000. Meskipun semua orang memiliki ide yang samar ketika mereka menjelajahi pulau darah naga barusan, ketika mereka mendengar Yang Kai mengumumkan rangkaian angka ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Kelas tinggi 200? Kelas menengah 500? Apakah mereka salah dengar? Jika Yang Kai berkata begitu ketika mereka pertama kali tiba di Pulau Darah Naga, para tetua ras naga pasti tidak akan mempercayainya. Lagi pula, di masa lalu, Pulau Darah Naga hanya memiliki kurang dari 30 bunga darah naga tingkat tinggi. Perbedaan antara mereka dan 200 bunga darah naga tingkat tinggi terlalu besar. Bunga darah naga kelas menengah hanya 200, tetapi sekarang mereka memiliki lebih dari 500. Ada juga 1000 kelas rendah dan 2000 di bawah kelas rendah. Hanya jumlah yang menakutkan ini saja lebih dari 4 kali lebih besar dari sebelumnya. Namun, setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua orang merasa bahwa angka-angka ini seharusnya hampir sama. Yang Kai tidak akan melebih-lebihkan hal-hal seperti itu. Lagi pula, perlombaan naga bisa dihitung dengan hati-hati. Jika angka sebenarnya berbeda dari apa yang dia laporkan, maka dia akan kehilangan muka. Dengan kata lain, begitu banyak bunga darah naga berkualitas tinggi yang benar-benar ada. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada yang luar biasa di depannya, Zuyan bahkan akan curiga bahwa Yang Kai telah menggunakan setengah tahun ini untuk membuat susunan ilusi yang menakjubkan di sini, menyebabkan dia berhalusinasi. Tapi setengah tahun, hanya setengah tahun, bagaimana ini bisa terjadi? 4 pasang mata menatap Yang Kai seolah-olah mereka telah melihat hantu di siang hari bolong. Hanya ekspresi Zhu Qing yang tetap acuh tak acuh. Dia sudah lama menyadari hasil ini. Dan selama setengah tahun ini, dia telah mengamati berbagai perubahan di pulau itu. Di bawah pengawasan semua orang, Yang Kai menghela nafas lagi. Sayang sekali aku tidak bisa mengolah bunga darah naga kelas tertinggi. Muzu dan Mulu memiliki kemampuan untuk mengolahnya. Tetapi itu akan memakan waktu lebih dari 10 atau 20 tahun. Jadi bagaimana mungkin Yang Kai memiliki begitu banyak waktu untuk disia-siakan? Bahkan bunga darah naga tingkat tinggi diproduksi oleh 2 roh kayu tanpa mempedulikan biaya atau usaha, menggunakan bunga darah naga kelas menengah yang sudah mereka miliki. Karena itu, Yang Kai telah mengeluarkan darah emas dalam jumlah besar. Untungnya, kemampuan pemulihannya cukup baik.
Dan itu telah berlangsung selama setengah tahun. Jika tidak, garis keturunannya akan benar-benar mundur. Bunga darah naga berkualitas tinggi terlalu langka. Jadi wajar saja jika itu tidak bisa dibudidayakan. Zukong menyeka keringat dingin dari dahinya. Jika Yang Kai benar-benar berhasil mengolah bunga darah naga berkualitas tinggi, itu benar-benar tidak terbayangkan. Aku menunggumu mengatakan itu. Yang Kai sangat gembira dan tidak melihat orang lain. Malah menatap Fuzun dan bertanya, Penatua kedua, bagaimana menurutmu? Apakah semua yang telah saya lakukan mungkin untuk menebus kerugian Pulau Naga? Ekspresinya sombong dan angkuh, dan matanya tajam, seolah-olah dia akan bertarung dengan siapapun yang berani berbicara melawan hati nuraninya. Fuzun tidak mengatakan apa-apa, terutama karena dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menentangnya. Cukup untuk mengkompensasi hilangnya bunga darah naga sejak saat itu. Zuyan mengangguk ringan. Meskipun dia telah kehilangan 2 batang bunga darah naga kelas atas, bunga darah naga di Pulau Darah Naga saat ini jauh lebih unggul daripada yang telah hilang saat itu. Jika dia tidak menebusnya sekarang, itu akan terlalu banyak. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak hanya menebusnya, Pulau Naga juga mendapat untung besar. Hahaha, Yang Kai tertawa keras. Kerja keras selama setengah tahun akhirnya membuahkan hasil. Begitu Tetua Agung mengatakan ini, keheningan Fuzun menjadi tidak berarti. Dalam kegembiraannya, dia bahkan memeluk Zuking dan mencium pipinya, membuatnya tersipu. Zuyan juga terpana oleh adegan ini dan terbatuk-batuk. Wah, bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu memiliki begitu banyak bunga darah naga? Yang Kai menatapnya dengan waspada. Penatua Agung, kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana saya melakukannya. Mengatakan kata-kata seperti itu mungkin tidak terlalu menghormati Yang Lama. Tetapi saya menyarankan Penatua Agung untuk menghilangkan pikiran seperti itu. Untuk mengolah bunga darah naga ini, saya telah membayar harga yang mahal. Jadi tidak mungkin bagi saya untuk menirunya. Di masa depan, kamu dapat menangani sendiri masalah bunga darah naga. Saya tidak akan mengolah hal-hal ini untuk Pulau Naga. Petik 2. Aku hanya bertanya, kata Zuyan dengan ekspresi canggung. Dia ingin mengklarifikasi sedikit. Lagi pula, jika Pulau Naga dapat menguasai teknik ajaib seperti itu, ras naga tidak perlu lagi khawatir tentang bunga darah naga di masa depan. Dan klan mereka akan dapat menggunakan sejumlah besar bunga darah naga untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan melihat melalui pikirannya dan menghentikannya? Yang Kai berkata dengan ringan. Sekarang Pulau Darah Naga memiliki rumput jiwa ungu. Di masa depan, pertumbuhan bunga darah naga hanya akan lebih baik. Perlombaan naga telah membudidayakan bunga darah naga selama bertahun-tahun, jadi saya tidak perlu mengkritik mereka. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Selesai berbicara, Yang Kai mengangkat kepalanya sedikit, mengarahkan dagunya ke arah Fuzun, dan mengatakan kata demi kata, aku ingin masuk kuil naga. Fuzun mencibir, dalam mimpimu. Yang Kai menjadi marah. Apakah kamu kembali pada kata-katamu? Fuzun berkata dengan ringan. Ratu ini selalu setia pada kata-katanya. Kapan aku pernah menarik kembali kata-kataku? Yang Kai menunjuk ke arahnya dan dengan marah berkata, setengah tahun yang lalu, kamu mengatakan bahwa selama aku bisa menebus kerugian yang aku sebabkan di Pulau Naga, kamu akan menyetujui semua permintaanku. Sekarang saya sudah melakukannya. Kamu akan kembali pada kata-kata kamu. Apakah aku mengatakan itu? Fuzun menoleh ke samping. Yang Kai tercengang, untuk sesaat. Dia kehilangan kata-kata, tetapi segera dia mencibir. Pada saat itu, Kinger berdiri di dekatnya. Apakah ada gunanya menyangkalnya? Zuking mengangguk dan berkata, Penatua kedua, kamu benar-benar mengatakan itu. Suaranya rendah, jelas sedikit kesal. Selama setengah tahun terakhir, dia telah menemani Yang Kai dan menyaksikannya menyibukkan diri dengan Pulau Darah Naga, menawarkan sejumlah besar darah emas. Tetapi sekarang, Penatua kedua benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak tulus. Sangat sulit bagi Zuking untuk menerimanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Fuzun adalah orang seperti itu. Ya, ratu ini memang mengatakan itu. Fuzun melirik, jadi apa? Yang Kai menoleh untuk melihat Zuyan dan dengan dingin bertanya, Penatua Agung, dapatkah ras naga juga menarik kembali kata-kata mereka? Zuyan menghela nafas. Ras naga secara alami menepati janji mereka? Lelucon yang luar biasa. Mulut Yang Kai melengkung menjadi senyuman. Tetapi tidak ada sedikit pun senyuman di wajahnya. Sikap Fuzun benar-benar membuatnya geram. Zuyan melanjutkan. Tapi apakah kamu benar-benar memenuhi permintaan Penatua kedua? Yang Kai menunjuk ke samping dan bertanya. Apakah ini tidak masuk hitungan? Zuyan mengangguk dan berkata. Tentu saja. Hilangnya bunga darah Dragop dapat dianggap sebagai kompensasi. Tetapi bagaimana dengan kerugian lainnya?
Pikirkan baik-baik apa yang dikatakan penatua kedua saat itu. Petik 2. Yang Kai secara alami mengingat apa yang dikatakan Fu Zun dan segera mencibir. Apakah ada gunanya memainkan permainan kata semacam ini? Zuyan perlahan menggelengkan kepalanya. Ini bukan permainan kata-kata. Hanya saja saat itu, memang ada naga yang mati karenamu. Berbicara secara logis, Dragon Rache saya seharusnya tidak beristirahat sampai kamu mati. Tetapi karena kamu memiliki semacam hubungan dengan Dragon Rache saya, tidak pantas bagi kamu untuk berselisih dengan mereka. Tetapi kamu harus memberikan penjelasan kepada Dragon Rache saya apapun yang terjadi. Yang Kai mencibir. Fuchi mati di tangan Wu Kuang. Jika kamu ingin membalas dendam, cari dia. Apa hubungannya denganku? Zuyan melanjutkan. Tetapi dengan kondisi Wu Kuang saat itu, jika Fuchi tidak terluka parah, dia tidak akan berhasil. Kamu harus mengambil setidaknya setengah dari tanggung jawab atas kematian Fuchi. Dia seharusnya senang bahwa dia mati di tangan Wu Kuang. Setidaknya dia bisa mati dengan cepat. Jika itu aku, dia tidak akan mati dengan mudah. Yang Kai menyeringai. Zuking mengepalkan tinjunya dan menatap Zuyan. Penatua Agung. Fuchi sudah mati. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Apakah kamu ingin suami saya membayar dengan nyawanya? Mata Yang Kai menyipit saat dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena buta. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia membantu ras naga mengolah bunga darah naga? Dia akan langsung bergegas ke kuil naga dan menggunakan kekuatan jiwa naga untuk melenyapkan Zuyan dan Fu Zun. Zuyan menjawab, tidak perlu untuk itu. Lagi pula, Fuchi tidak dibunuh olehnya. Jadi bagaimana dia bisa dibunuh? Penatua Agung, tolong jelaskan. Zuyan terbatuk ringan dan menatap Zuking sebelum menoleh ke Yang Kai dan berkata, ras naga kehilangan salah satu klan mereka karena kamu. Selama kamu dapat menambahkan satu lagi ke Dragon Rache saya, tidak ada yang akan menghentikan kamu untuk datang ke Pulau Naga di masa depan. Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan cibiran. Anggota baru klan naga kamu? Menarik sekali. Di mana saya harus mencari anggota klan naga? Zuyan menjawab. Tidak perlu mencari. Kamu memiliki kemampuan kamu sendiri. Yang Kai mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kata-kata lelaki tua itu tidak jelas dan membingungkan. Zuking tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Pada saat ini, Fu Xuan juga mengerti dan melihat ke arah Yang Kai dengan tatapan sadar. Zukong tersenyum dan diam-diam mengirim pesan ke Yang Kai. Ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah saat dia menoleh untuk melihat Zuking. Lalu menunjuk hidungnya sendiri dan berkata, apakah menurutmu jika aku dan King Er memiliki anak, mereka pasti akan menjadi Dragon Rache? Setelah begitu banyak liku-liku, benda tua ini benar-benar memiliki ide seperti itu. Yang Kai bahkan curiga bahwa mereka memiliki ide seperti itu sejak awal. Menyiapkan jebakan selangkah demi selangkah untuk dia lompati. Masalah bunga darah naga hanyalah katalis, seperti yang diharapkan dari rubah tua yang licik. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, itu sangat mungkin. Meskipun dia adalah manusia, tubuhnya saat ini adalah naga atau manusia. Situasi Yang Kai tidak jelas. Tetapi Zuking adalah ras naga darah murni. Jika mereka berdua benar-benar melahirkan anak, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi ras naga. Alasan utama mengapa Mo Xiaoqi tidak memiliki garis keturunan ras naga adalah karena Kaisar Agung Martial Best Mo Huang. Mo Xiaoqi seharusnya mewarisi sebagian besar garis keturunan ayahnya. Setelah memahami niat Pulau Naga, wajah Yang Kai tenggelam. Apakah Penatua Agung bercanda denganku? Zuyan mengepalkan tinjunya dan terbatuk ringan. Ras nagaku telah langka selama beberapa generasi, dan anggota klanku selalu sedikit dan jarang. Kehilangan salah satu dari mereka adalah kerugian besar. Jadi tuan tua ini tidak akan bercanda denganmu tentang ini. Apakah orang tua ini nyata? Yang Kai terperangah saat dia mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, saya khawatir saya harus mengecewakan Penatua Agung. Bahkan jika King Er dan saya memiliki niat seperti itu, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kami untuk melahirkan seorang anak. Bahkan jika kita bisa menghasilkan buah, kita tidak akan menyerahkannya ke Dragon Rache. Anak-anak saya secara alami akan tetap berada di sisi saya dan tumbuh di bawah bimbingan pribadi saya. Dia sekarang adalah alam Kaisar Orde Kedua. Dan jika kultivasi Zuking lebih tinggi darinya, memang akan sulit bagi mereka untuk membentuk garis keturunan bersama. Karena semakin kuat mereka, semakin rendah kemungkinan mereka membentuk garis keturunan. Jika dia benar-benar menyetujui permintaan ini, kemungkinan dia tidak akan dapat melihat harapan apapun untuk 10 atau 100 tahun ke depan. Mungkinkah dia harus tinggal di Pulau Naga begitu lama? Selama kamu bekerja keras, akan selalu ada harapan. Saran Zuyan dengan sungguh-sungguh.
Yang Kai melambaikan lengan bajunya dan berkata, Penatua Agung, tidak perlu mengatakan apa-apa. Karena Dragon Rache menolak untuk menerima tanggung jawab ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika Penatua Agung benar-benar ingin menambahkan lebih banyak anggota keras naga, Penatua Agung harus bekerja keras sendiri, tidak perlu memohon padaku. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Fuzun meraung, kekurang ajaran. Jika Penatua Agung ingin bekerja keras, dia hanya bisa bekerja keras dengannya. Kata-kata Yang Kai sebagai junior secara alami menyebabkan dia kehilangan muka. Yang Kai meliriknya dengan dingin tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Malah menoleh ke Zuyan dan berkata, ambil bunga darah naga ini di pulau ini sebagai hadiah dariku untuk ras naga. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan Dragon Rache. Selamat tinggal. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Zuking menghela nafas dan mengejar Yang Kai. Dia berpikir bahwa setelah Yang Kai membudidayakan begitu banyak bunga darah naga untuk Pulau Naga, hubungan mereka pasti akan meningkat pesat, bahkan mungkin membiarkan Pulau Naga menerima Yang Kai. Siapa yang mengira bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini? Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Kemarahan bocah kecil ini tidak terlalu baik. Zuyan menatap sosok Yang Kai yang pergi dan perlahan menggelengkan kepalanya sebelum tertawa, membawa asal naga leluhur. Dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan klan nagaku. Apakah itu mungkin? Zukong berkata, dia mungkin tidak tahu bahwa dia sudah menjadi anggota ras naga. Tetapi asal naga leluhur terlalu penting, jadi tidak pantas untuk mengatakan apapun. Zuyan menjawab, justru karena inilah tuan tua ini berharap dia bisa memiliki anak dengan Kinger. Jika dia bisa melakukannya, dia akan sedikit banyak memiliki hubungan dengan Dragon Racheku di masa depan. Jadi dia tidak akan bertindak sembarangan. Sayangnya, tampaknya telah menjadi bumerang. Petik 2. Fusuan sedikit mengernyit. Tidak bisakah kamu memberitahunya secara langsung? Haruskah kamu bertindak seperti ini? Petik 2. Zuyan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Sumber asal naga leluhur sangat berharga. Jika kita benar-benar mendiskusikan masalah ini dengannya, seluruh pulau naga akan berada di bawah kendalinya di masa depan. Sekarang kultivasinya belum mencapai level ini. Berdiri dengan gegabah di ketinggian seperti itu bukanlah hal yang baik untuknya atau Dragon Racheku. Petik 2. Fusuan membuka mulutnya. Tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Tinggi di langit, Yang Kai dan Zuking terbang berdampingan. Setelah melampiaskan amarahnya untuk sementara waktu, suasana hati Yang Kai sedikit tenang. Meskipun dia telah ditipu oleh Fuzun, perjalanan ini tidak sepenuhnya sia-sia. Paling tidak, dia yakin bahwa Zuking tidak menerima kesalahan apapun dari ras naga, dan bunga darah naga yang telah dia kultivasi selama setengah tahun pasti telah diberikan kepadanya cukup banyak. Berpikir begitu, Yang Kai mengeluarkan space ring dari sakunya dan menyerahkannya padanya. Zuking menerimanya dan menyapunya dengan Divine Sense-nya. Bertanya, mengapa ada begitu banyak pil darah naga? Ada 300 pil darah naga di dalam cincin luar angkasa, dan banyak dari mereka memiliki pil Vena. Selama setengah tahun ini, Zuking tidak selalu berada di sisi Yang Kai. Jadi Yang Kai secara alami memurnikan banyak pil darah naga selama waktu luangnya. Bagaimanapun, tidak sulit bagi dua roh kayu untuk mengolah bunga darah naga. Pil darah naga ini semuanya disempurnakan dari bunga darah naga kelas tinggi. Jadi kualitasnya secara alami tidak rendah. Yang Kai tersenyum. Ini untuk kamu gunakan. Ketika saya tidak bersama kamu, kamu dapat menggunakannya untuk meningkatkan garis keturunan kamu. Ketika saya mengunjungi kamu lain kali, saya akan memberi kamu lebih banyak. Petik 2. Apakah kamu pergi sekarang? Tangan Zuking mengencang di sekitar cincin luar angkasa saat dia menatapnya dengan sedikit enggan. Dia sangat bahagia selama 6 bulan terakhir. Meskipun dia tahu bahwa Yang Kai tidak bisa tinggal lama di Pulau Naga, dia tidak menyangka perpisahan mereka begitu tiba-tiba. Yang Kai mengulurkan tangan untuk memegang pinggangnya dan memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Ikuti aku. Zuking meletakkan kepalanya di bahunya dan mengerutkan bibirnya. Aku takut. Yang Kai tertegun. Apa yang kamu takutkan? Begitu dia selesai berbicara, dia merasa Zuking mencubit pinggangnya. 4 istrimu. Yang Kai meringis. Tidak tahu harus tertawa atau menangis. Untuk apa kamu takut pada mereka? Kamu adalah ras naga. Jika seseorang takut, itu pasti mereka. Zuking ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Aku hanya takut. Tidak pernah ada naga yang berbagi suami dengan orang lain. Bagaimanapun, status seorang naga sangat tinggi. Jadi untuk bisa mendapatkan bantuan dari seorang naga sama saja dengan meniupkan asap dari kuburan leluhur mereka. Namun, Zuking merasa bersalah karena mencuri harta wanita lain. Selain itu, sikap penatua kedua terhadap Yang Kai cukup buruk.
Jadi jika dia benar-benar mengabaikannya dan pergi bersamanya, dia tidak tahu bagaimana reaksi Pulau Naga. Tidak baik jika Yang Kai mendapat masalah. Setelah menjelaskan kekhawatirannya kepada Yang Kai tidak memaksanya lebih jauh dan hanya mengangguk. Ketika saya punya waktu, saya akan datang dan melihat kamu. Saya telah menyiapkan space array di sebuah pulau kecil di luar pintu masuk. Jadi akan sangat nyaman bagi kamu untuk datang dan pergi di masa depan. Jika kamu memiliki kesempatan untuk meninggalkan Pulau Naga, kamu juga dapat menggunakan space array itu untuk pergi ke High Heaven Palace. Petik 2. Zuking mengangguk. Aku akan mengingatnya. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Jika kamu pergi sekarang, bagaimana dengan Xiaoqi? Dia dibawa ke sini olehmu. Tidakkah kamu perlu membawanya kembali? Mendengar kata-katanya, Yang Kai tiba-tiba teringat Mo Xiaoqi. Sebelum datang ke sini, Li Wuyi telah menginstruksikannya untuk mengirim Mo Xiaoqi kembali ke Pulau Binatang Roh. Merenung sejenak, Yang Kai berkata, Xiaoqi bersama ibunya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi aku tidak akan memberitahunya. Yang Kai punya rencana lain dalam pikirannya. Jadi yang terbaik adalah tidak membuat Mo Xiaoqi khawatir untuk saat ini. Jika Mo Xiaoqi memutuskan untuk pergi bersamanya, itu akan menjadi bencana. Mendengar ini, Zuking mengangguk dan berkata, bagus, ketika saya kembali, saya akan bertanya kepada penatua ketiga dan melihat apa yang dia katakan. Yang Kai mengangguk dan mereka berdua terdiam sesaat sebelum saling berpelukan dan bergegas maju. Di depan pintu masuk Pulau Naga, Fu Ling sedang bermalas-malasan di atas bukit. Merasakan sesuatu, dia menoleh dan melihat Yang Kai dan Zuking berjalan bersama. Dia segera menghampiri mereka dan menyapa mereka dengan senyuman. Saudari King, kakak ipar. Zuking mengangguk padanya sebelum menoleh ke Yang Kai. Hati-hati. Kamu bisa kembali sekarang. Yang Kai melambai padanya sebelum melirik Fu Ling. Fu Ling berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak ipar, apakah kamu akan pergi? Nada suara Yang Kai tidak dingin atau suram saat dia berkata, jika saya tidak pergi, bagaimana saya bisa tinggal di sini selamanya? Saat dia berbicara, dia menepuk punggung lembut Zuking dan menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum menghilang ke Void Tunnel. Meninggalkan Zuking, yang berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Melihat Fu Ling, dia mengeluarkan botol giok dan melemparkannya padanya. Fu Ling dengan cepat mengambilnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang diberikan Sister King kepadaku? Zuking tersenyum dan berkata, kamu akan tahu begitu kamu melihatnya sendiri. Fu Ling berkata, sangat misterius. Mungkinkah itu sesuatu yang bagus? Mengatakan demikian, dia dengan cepat membuka botol giok, membuka telapak tangannya, dan menuangkan beberapa pil. Aroma pil memasuki hidungnya, menyebabkan rahang Fu Ling jatuh saat dia menatap Zuking. Ini. Zuking berkata, kakak iparmu menyempurnakan pil darah naga. Apa yang terjadi terakhir kali dapat dianggap sebagai dia yang menyakitimu. Jika bukan karena dia, kamu tidak akan dihukum di sini selama 100 tahun. Ini adalah kompensasi yang dia berikan padamu. Mendengar ini, mata Fu Ling berbinar. Kakak ipar bilang ini kompensasi untukku? Zuking mengerutkan kening. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia hanya merasa tidak enak. Saya tidak terlalu memikirkannya. Fu Ling dengan cepat melambaikan tangannya. Senyum menyebar di wajahnya saat dia menyipitkan matanya dan berkata, kakak ipar benar-benar orang yang baik, dan dia bahkan bisa memperbaikinya. Pil darah naga, saya memberitahu para tetua bahwa saya akan menangkap Master Pil Kaisar untuk memperbaiki pil darah naga. Tetapi mereka tidak mau mengalah. Wow, botol ini sebenarnya memiliki 10 pil darah naga. Apakah ini pil Vena? Setelah mendapatkan sebotol pil darah naga, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir ingin menari dan berteriak. Garis keturunannya tidak tinggi. Dan seperti Fuki, itu adalah Vena Naga Orde ke-6. Botol pil darah naga ini sangat berguna baginya. Meskipun itu tidak cukup untuk mendorong garis keturunannya ke Orde ke-7. Itu masih lebih dari cukup baginya untuk terakumulasi lebih dari 100 tahun. Pada saat ini, kebencian yang dia rasakan terhadap Yang Kai menghilang sepenuhnya. Selama ada kompensasi seperti itu, apa bedanya jika dia terlibat? Setelah bersemangat bermain dengan pil darah naga, Zuking sudah pergi. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar di samping telinganya. Kamu punya sesuatu yang bagus. Fu Ling terkejut dan menoleh untuk menatapnya sebelum melotot. Kakak ipar, mengapa kamu kembali? Orang yang berbicara sebenarnya adalah Yang Kai, yang baru saja pergi. Yang Kai tidak menjawab, malah melihat sekeliling dengan curiga dan bertanya dengan suara rendah. Apakah Zuking pergi? Mendengar ini, Fu Ling segera mengungkapkan senyum penuh arti. Kakak ipar, kamu telah kembali.
dan kamu bertindak sangat diam-diam. Mengambil 2 langkah ke belakang. Dia mengerutkan bibir merahnya dengan ringan. Matanya dipenuhi air mata. Kakak ipar, apa yang ingin kamu lakukan? Yang Kai mengukurnya dan mencibir. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Fulinger bertanya. Apakah aku jelek? Yang Kai berkata. Ini tidak ada hubungannya dengan menjadi jelek atau tidak. Potong omong kosong atau kembalikan sebotol pil darah naga itu. Fuling dengan cepat meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Yang Kai bisa memakannya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa melewatkan pil darah naga? Tidak peduli apa, dia tidak bisa memberikannya padanya. Jika kamu tidak ingin mengembalikannya kepada saya, maka berperilakulah sendiri. Yang Kai menunjuk padanya. Fuling menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak ipar, mengapa kamu kembali? Melihat sikap tenang Yang Kai, jelas bahwa dia telah merencanakan untuk kembali sejak lama. Tetapi mengapa dia melakukannya? Dia bahkan telah membuang Zuking. Jika dia tidak berjaga di depan pintu masuk ini, dia mungkin tidak akan bisa melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba merasakan kegembiraan seolah-olah dia telah menemukan rahasia besar. Berpikir bahwa jika dia menggunakan ini untuk mengancam Yang Kai, dia tidak akan tahu. Saya punya rencana sendiri. Tidak perlu mengajukan begitu banyak pertanyaan. Yang Kai melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan dengan sungguh-sungguh berkata, ingat, kamu tidak melihat saya hari ini. Fuling mengedipkan matanya yang cerah. Tapi ketika kamu pergi, Sister King juga ada di sana. Yang Kai berkata, kamu tidak melihatku kembali, apakah kamu mengerti? Dimengerti. Fuling mengangguk. Yang Kai menyeringai. Jika kamu patuh, kamu akan mendapatkan keuntunganmu sendiri. Jika kamu berani membocorkan rahasia ini, dia mendengus ringan dan membuat segel tangan. Ekspresi Fuling segera berubah saat dia melambaikan tangannya. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Yang Kai mengangguk dan terbang kembali ke Istana Naga. Dia ingin pergi ke kuil naga, kerja kerasnya selama setengah tahun tidak bisa disia-siakan. Pelacur murahan itu, Fuzun, telah mengingkari kata-katanya. Selama dia bisa memasuki kuil naga. Bahkan jika Fuzun tahu, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Semua jiwa naga di Dragon Hall berada di bawah kendalinya. Selama dia bisa memasuki kuil naga, dia tidak akan terkalahkan. Namun, tidak nyaman bagi Zuking untuk mengetahui hal ini agar tidak mempersulitnya. Jadi Yang Kai pura-pura pergi dan kembali. Memikirkan hal ini, Yang Kai hanya bisa mencibir di dalam hatinya. Bagaimana mereka bisa memanfaatkannya dengan begitu mudah? Sepanjang jalan, Yang Kai menggunakan Divine Sense-nya untuk memindai sekelilingnya. Dengan hati-hati menyembunyikan aura dan sosoknya setiap saat agar tidak ketahuan. Untungnya, tidak banyak anggota Dragon Rache. Masing-masing dari mereka memiliki pulau roh mereka sendiri dan biasanya tinggal di pengasingan. Jadi dia tidak bertemu siapapun di sepanjang jalan. Yang Kai tahu di mana Istana Naga berada. Lagi pula, dia pernah ke sana sebelumnya. Meskipun perjalanan ini akan membawanya berkeliling di beberapa pulau roh. Itu adalah jalan-jalan di taman. 4 jam kemudian, Yang Kai, yang terbang ke depan, tiba-tiba berhenti, berbalik, dan terbang menuju pulau roh di dekatnya. Saat dia mendarat, dia menggali ke dalam semak dan secara bersamaan mengaktifkan teknik rahasia nihilitinya, mengeluarkan dirinya ke dalam kehampaan dan menyembunyikan aura dan vitalitasnya. Tepat ketika dia selesai melakukan ini, Yang Kai, yang bersembunyi di kehampaan, melihat sesosok terbang di atas kepalanya dan tidak bisa menahan keringat dingin. Karena orang yang terbang di atasnya tidak lain adalah Fuzun. Mengapa pelacur murahan ini tidak tinggal di Pulau Salju? Kenapa dia kehabisan? Yang Kai diam-diam mengutuk dalam hatinya. Untungnya, dia telah memperhatikan sekelilingnya. Kalau tidak dia akan bertemu dengan Fuzun. Jika Fuzun bertanya, bagaimana dia akan menjawab? Itu akan terlalu canggung. Fuzun adalah naga raksasa Orde ke-10. Eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Agung. Yang Kai tidak yakin apakah penyembunyiannya akan dapat menipu indranya. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Keberuntungan Yang Kai benar-benar buruk. Orang pertama yang dia temui saat menyelinap kembali sebenarnya adalah Fuzun. Jika dia bertemu dengan naga besar lainnya, Yang Kai tidak akan khawatir. Tetapi mengapa harus dia? Dan karena dia baru saja merasakan kehadirannya, bisakah dia menemukannya? Segera, Yang Kai menyadari bahwa dia terlalu khawatir. Fuzun tidak memperhatikannya dan hanya terbang di atas kepalanya. Namun sebelum sempat bergembira, sosok Fuzun tiba-tiba berhenti, berbalik, dan mendarat di pulau kecil itu. Apakah dia telah ditemukan? Untuk sesaat,
Yang Kai dipenuhi dengan kecemasan. Memikirkan bagaimana dia harus menjawab ketika Fu Zun bertanya mengapa dia bersembunyi di sini. Dia telah melupakan Mo Xiaoqi. Jadi dia kembali untuk menemukannya. Ini alasan yang bagus. Tapi meski begitu, kenapa dia harus menyembunyikan aura dan vitalitasnya? Bertingkah seperti pencuri? Bukankah ini hanya mengekspos dirinya sendiri? Langkah kaki gemerisik mendekatinya. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya. Apakah itu berkah atau kutukan? Dia tidak bisa menghindarinya. Bagaimanapun, dia tidak menyukainya. Paling-paling, dia hanya akan merobek semua kepura-puraan dan melawannya untuk melihat siapa yang akan menang. Saat dia memikirkan ini, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah. Karena dia memperhatikan bahwa ekspresi Fu Zun saat ini cukup aneh. Meskipun ekspresi dingin di wajahnya tidak berkurang banyak, sekarang ditutupi dengan rasa sedih yang kental. Seolah-olah dia sedang berduka. Pelacur murahan ini juga sedih. Yang Kai hampir mengira matanya mempermainkannya. Tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa dia benar-benar sedih. Dan dia tampak linglung saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dan tidak lebih dari mayat berjalan. Tidak heran dia tidak menemukannya. Pikiran Yang Kai jernih, berbicara secara logis. Bahkan jika dia mengirim dirinya ke dalam kehampaan untuk bersembunyi. Dengan kultivasi dan kekuatan Fu Zun, dia akan dapat mendeteksinya. Hanya saja ada yang salah dengan kondisinya saat ini. Jelas bahwa dia kesal tentang sesuatu. Menyebabkan dia kehilangan fokus, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang bisa menyebabkan penatua kedua dari ras naga, karakter yang sebanding dengan Master Kaisar Agung, menjadi begitu tertekan? Meskipun ekspresi Fu Zun tidak jelas, kesedihan yang dia rasakan hampir bisa diraba. Ketika dia baru saja kembali, jelas bahwa dia telah terganggu dan terbang di atas pulau. Mungkinkah penatua agung berselingkuh di luar? Yang Kai berspekulasi jahat di dalam hatinya. Merasakan rasa nyaman di hatinya. Pelacur. Hari ini akhirnya datang. Memikirkannya adalah satu hal. Tetapi Yang Kai tidak berani bernapas dengan keras. Bahkan menutup matanya. Fu Zun semakin dekat ke tempat persembunyiannya. Jika dia terus menatapnya, dia mungkin mengekspos dirinya sendiri. Suara langkah kaki yang gemerisik berangsur-angsur menghilang. Dan Yang Kai dapat merasakan bahwa Fu Zun telah memasuki gua di sebelah dinding gunung. Yang Kai tidak berani bertindak gegabah untuk menghindari mengungkap keberadaannya. Jadi dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Setelah menunggu selama 3 hari, Yang Kai hampir mengutuk ke-18 generasi leluhur Fu Zun. Ini bukan pulau salju. Jadi dia tidak tahu mengapa Fu Zun tinggal di sini untuk waktu yang lama. Baru 3 hari kemudian dia mendengar langkah kaki lagi. Melihat ke atas, Yang Kai tercengang. Ini. Adegan di depannya hampir membuat Yang Kai berpikir dia sedang bermimpi. Di sisi lain gua, mata Fu Zun merah dan bengkak. Jelas, dia telah menangis untuk waktu yang lama. Jika tidak, dengan kultivasinya, dia tidak akan menangis terlalu keras sehingga matanya bengkak dan wajahnya dipenuhi air mata. Tidak lagi sedingin gunung, malah tampak agak menyedihkan. Yang Kai tercengang. Naga ras naga Orde ke-10 yang hebat benar-benar menangis. Selain itu, penatua kedua yang selalu dingin dan kejam. Ini bukan Fu Zun. Dia pasti bukan Fu Zun. Monster macam apa kamu ini? Yang Kai berteriak dalam hatinya. Ekspresi wajahnya menjadi lebih menarik. Seolah-olah dia telah melihat rahasia Fu Zun. Yang Kai memperkirakan bahwa jika dia melompat keluar sekarang, dia pasti akan dapat membuat Fu Zun kehilangan muka. Tetapi dia memperkirakan bahwa dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Jika dia bisa menemukan kesempatan di masa depan untuk mengejeknya, dia akan melepaskannya hari ini. Saat dia membiarkan imajinasinya menjadi liar, dia melihat Fu Zun berbalik dan dengan lembut berkata, "Aku akan datang menemuimu lain kali." Mendengar ini, Yang Kai terkejut. Ada orang lain di gua ini? Pikiran yang sangat jahat tiba-tiba muncul di benaknya. Tetapi dia tidak bisa menekannya. Mungkinkah, penatua kedua ras naga? Seharusnya tidak mungkin baginya untuk membuat istri selingkuh dari penatua agung, kan? Tetapi jika bukan itu masalahnya, apa yang dimaksud Fu Zun dengan itu? Sebuah gambar muncul di benaknya. Gua pulau kecil ini memiliki seorang pria yang dibesarkan oleh Fu Zun. Dan dari waktu ke waktu, Fu Zun akan berlari untuk mengadakan pertemuan pribadi dengannya. Memikirkan hal ini, dia segera merasa bahwa kepala Zuyan ditutupi dengan warna biru. Dia tidak bisa menahan perasaan kasihan pada penatua agung selama 10 napas. Namun, pelacur murahan ini terlalu merajalela. Dia tidak hanya membesarkan seorang pria liar di Pulau Naga, tetapi dia juga datang untuk menemuinya secara pribadi selama 3 hari penuh. Pada akhirnya, ketika dia pergi, dia masih enggan berpisah dengannya. Air mata mengalir di wajahnya.
Apakah Penatua Agung tidak tahu tentang ini? Yang Kai mendecakkan lidahnya dengan heran. Akhirnya melihat sisi lain dari Fu Zun. Di sisi lain, Fu Zun melirik kembali ke dalam gua beberapa kali sebelum mengambil keputusan dan terbang. Setelah menunggunya pergi selama sekitar 2 jam, Yang Kai menghela nafas lega dan melepaskan teknik rahasia nihilitinya. Melihat ke arah yang dia tinggalkan dan arah gua, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Pada saat ini, gigi Yang Kai terasa sakit. Dia hanya berlari kembali ke sini karena dia ingin masuk ke kuil Istana Naga. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan secara kebetulan menghadapi situasi seperti itu dan hampir ditangkap oleh Fu Zun. Jika masalah ini terkait dengan orang lain, Yang Kai tidak bisa diganggu. Orang lain bisa hidup sesuka mereka. Apakah dia pelacur atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi karena Fu Zun yang telah membesarkan seorang pria liar di luar, Yang Kai merasa dia bisa memanfaatkannya. Paling tidak, dia harus melihat siapa yang ada di dalam gua. Jika dia bisa menangkap orang ini, apakah dia bisa memaksa Fu Zun untuk tunduk? Berpikir demikian, Yang Kai segera mengambil tindakan dan diam-diam merayap menuju gua. Karena dia diperhatikan oleh Fu Zun, kultivasinya tidak boleh terlalu rendah. Paling tidak, dia harus menjadi Master Realem Kaisar. Adapun seberapa tinggi kultivasinya, Yang Kai tidak bisa memastikan. Tetapi yang terbaik adalah berhati-hati. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya sambil diam-diam merasakan situasinya. Yang mengejutkan, dia tidak merasakan aura kehidupan dari gua, yang membuatnya bertanya-tanya. Hanya ada 2 kemungkinan untuk situasi seperti itu terjadi. Yang pertama adalah tidak ada makhluk hidup di dalam gua, dan yang kedua adalah kultivasi orang ini terlalu tinggi untuk dideteksi Yang Kai. Kemungkinan terakhir pada dasarnya tidak benar. Yang Kai saat ini adalah Kaisar Realem urutan kedua. Jadi kecuali Kaisar Agung sendiri datang, tidak mungkin baginya untuk tidak menyadarinya. Mungkinkah tebakannya salah dan tidak ada seorang pun di dalam gua ini? Tetapi jika tidak ada seorang pun, apa arti kata-kata Fu Zun sebelum dia pergi? Segalanya tampak agak aneh. Tetapi Yang Kai tidak menurunkan kewaspadaannya. Terus-menerus memindai sekelilingnya dan dengan cepat tiba di gua. Bagian dalam gua gelap gulita, dan ada terowongan yang mengarah ke bagian dalam gua. Tidak diketahui seberapa jauh jaraknya, tetapi tidak ada cahaya di dalamnya. Yang Kai diam-diam melangkah masuk dan perlahan menjelajahi interior. Koridor dipenuhi dengan tikungan dan belokan, tetapi arah umum terus menurun. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, Yang Kai memperkirakan bahwa dia setidaknya beberapa ribu meter di bawah tanah ketika dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya di depannya. Ini menyebabkan ekspresi Yang Kai menjadi cerah saat dia dengan hati-hati menyembunyikan auranya. Apakah Fu Zun memiliki semacam pria liar di luar akan segera terungkap? Tidak lama kemudian, Yang Kai tiba di sumber cahaya. Itu adalah gua bawah tanah yang tampaknya terbentuk secara alami daripada buatan manusia. Ruang di sini sangat besar, sekitar 2 hektar. Berdiri di pintu masuk gua, Yang Kai dengan cepat melihat ke dalam tetapi tidak melihat siapapun. Sebaliknya, ada banyak mutiara malam yang tertanam di dinding gua, masing-masing seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya lembut yang menerangi seluruh gua. Gua ini adalah ujung terowongan, dan tidak ada jalan lain ke depan. Berdiri di pintu masuk gua, Yang Kai berkedip dan berseru, "Apakah ada orang di sini?" Suaranya bergema, menyebabkan gendang telinganya berdering. Tetapi tidak ada jawaban. "Jika tidak ada seorang pun di sini, aku akan masuk," Yang Kai berkata ketika dia melangkah ke dalam gua dan melihat sekeliling. Ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh saat dia menggosok dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada apa-apaan. Situasi di dalam gua sekilas terlihat jelas. Terlepas dari cahaya lembut mutiara malam yang tertanam di dinding, tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan. Belum lagi orang yang masih hidup, bahkan tidak ada mayat. Namun, karena tidak ada seorang pun di sini, kepada siapa Fu Zun mengucapkan kata-kata itu? Apakah ada yang salah dengan kondisi mental penyihir tua itu? Meskipun kemungkinannya tidak tinggi, itu tidak bisa dikesampingkan. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang Fu Zun. Hanya saja kultivasi pelacur murahan ini luar biasa. Dan dalam keadaan normal, dia tidak akan menjadi lawannya kecuali dia bisa meminjam kekuatan naga Vena dan kuil naga. Karena tidak ada orang lain di dalam gua, Yang Kai tidak perlu bersembunyi lagi. Jadi dia hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan pergi. Masih ada aroma samar yang tertinggal di gua. Ini adalah wewangian tubuh Fu Zun, membuktikan bahwa dia memang datang ke sini dan telah tinggal di sini selama 3 hari sebelum pergi. Kalau tidak, aroma ini tidak akan bertahan sampai sekarang. Saat dia berjalan, Yang Kai tiba-tiba melihat ke samping dan melihat beberapa tetes kristal cairan di tanah.
Air mata naga, tetesan air mata ini terbentuk dari air mata naga raksasa dan dapat digunakan untuk memurnikan pil roh suci. Memikirkan kembali mata merah dan bengkak Fuzun sebelum dia pergi. Yang Kai segera mengerti bahwa tetesan air mata ini ditinggalkan oleh Fuzun. Dia pasti telah menangis untuk waktu yang lama dan telah meneteskan banyak air mata. Tetapi dia mungkin telah mengumpulkan sebagian besar Dragon Teardrop sendiri dan telah meninggalkan beberapa. Hanya ada selusin dari mereka yang tersebar di sekitar batu hitam. Menggosok dagunya. Adegan ini segera muncul di benaknya. Fuzun seharusnya berdiri di samping batu hitam ini. Diam-diam menangis dan meratap. Mengapa kamu menangis di atas batu? Yang Kai mencibir. Tetapi saat dia akan mengabaikannya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia dengan hati-hati memeriksa batu itu. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan batu ini. Tetapi setelah menemukan bahwa tidak ada orang yang hidup di gua ini, dia hanya meliriknya sekilas. Sekarang dia melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa batu ini agak aneh. Itu adalah tinggi seseorang dan berbentuk oval. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Itu sepertinya sebutir telur. Sebuah batu yang tampak seperti telur. Apakah ini telur naga yang aneh? Pikiran ini tanpa sadar muncul di benak Yang Kai, menyebabkan dia melompat ketakutan ketika dia menatap batu aneh itu. Omong-omong, dia tidak tahu bagaimana ras naga dilahirkan. Apakah itu lahir langsung dari naga betina, atau menetas dari telur naga? Tidak ada yang memberitahunya tentang ini sebelumnya. Tetapi dia pernah mendengar istilah telur naga. Mungkinkah ini benar-benar telur naga? Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, memang ada kemungkinan seperti itu. Ular dari telur. Naga juga harus dari telur. Setelah datang ke sini selama 3 hari, Fuzun menangis karena sesuatu yang tampak seperti telur naga. Apakah ini telur naga Fuzun dan Tetua Agung? Ya ampun, Yang Kai tercengang, dikejutkan oleh pikirannya sendiri. Jika itu masalahnya, maka dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah 2 telur naga. Naga Orde ke-10, setelah mewarisi garis keturunan 2 naga Orde ke-10. Mereka ditakdirkan untuk menjadi pilar masa depan Pulau Naga. Tetapi jika ini benar-benar telur naga dari keduanya, mengapa itu ditempatkan di sini alih-alih di Pulau Azurewut atau Pulau Es Salju? Pulau Salju adalah satu hal, dunia dingin dan hukum atribut es berlimpah. Mungkin tidak cocok untuk meletakkan telur naga di sini. Tetapi Pulau Azurewut cukup bagus. Mengapa mereka tidak menempatkannya di Azurewut Island saja? Alis Yang Kai berkerut saat dia mengulurkan tangannya untuk mengetuknya. Segera, suara ketukan bergema di gua, seolah-olah dia sedang mengetuk batu. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Apakah ini telur naga atau batu? Dia tidak yakin. Tetapi jika itu adalah telur naga, mengapa tidak ada vitalitas di dalamnya? Mungkinkah telur yang buruk? Menempatkan telapak tangannya di permukaannya, Yang Kai menutup matanya dan mulai memahami. Pada saat berikutnya, dia menyimpulkan bahwa ini bukan batu. Karena meskipun benda ini terlihat tidak berbeda dari batu di permukaan, bagian dalamnya tidak terbuat dari batu, melainkan sesuatu yang ada dalam bentuk yang sangat aneh. Ini benar-benar telur naga yang aneh? Dan itu adalah telur yang buruk. Yang Kai akhirnya mengerti mengapa Fuzun datang ke sini dalam keadaan linglung dan kemudian menangis dengan sedih. Bahkan mengatakan hal seperti itu sebelum pergi. Ini seharusnya telur naga yang dia lahirkan. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, telur itu tidak menetas dan malah kehilangan kekuatan hidupnya. Bagi ibu manapun, ini adalah sesuatu yang sulit diterima. Terutama bagi Fuzun, yang merupakan anggota ras naga. Terlalu sulit bagi ras naga untuk melahirkan seorang anak, jadi sangat jarang melihat secercah harapan. Tapi tak disangka, itu telah menjadi semacam keputusasaan. Dia telah meletakkan telur naganya di sini dan akan datang ke sini sesekali untuk melihat dan menangis dengan sedih. Tetapi Yang Kai kebetulan melihatnya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak peduli seberapa tidak masuk akal dan dinginnya Fuzun bertindak di depan orang luar. Pada akhirnya, dia tetaplah seorang wanita. Mata merah yang bengkak dan air mata naga yang dia tinggalkan di sini semuanya berbicara tentang penyesalannya dan keinginannya untuk memiliki anak. Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melihat sisi lain dari Fuzun. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah saat dia menatap telur naga di depannya. Baru saja, dia merasakan getaran samar yang berasal dari telur naga. Namun, fluktuasi tadi tidak jelas, jadi dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya. Itu seharusnya ilusi. Lagi pula, fakta bahwa telur buruk ini telah ditempatkan di sini berarti Zuyan dan Fuzun telah kehilangan kepercayaan di dalamnya. Jika tidak, mereka akan mengurusnya. Saat dia hendak menarik tangannya, getaran lain yang sangat lemah datang.
Mata Yang Kai melebar. Telur naga ini masih punya kesempatan untuk bertahan, karena ketika getaran datang, dia memang merasakan fluktuasi kekuatan hidup yang samar. Tetapi jika memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, mengapa itu ditinggalkan oleh Zuyan dan Fu Zun? Setelah memeriksanya dengan cermat untuk waktu yang lama, Yang Kai akhirnya memastikan bahwa itu masih memiliki vitalitas yang samar. Tetapi hanya itu. Menarik tangannya, Yang Kai melihat telur naga di depannya dan menghela nafas. Zuyan dan Fu Zun sama-sama mengetahui hal ini. Tetapi mereka tidak memiliki cara untuk membalikkan situasi. Jika tidak, mereka tidak akan menyerah. Sambil menghela nafas panjang, Yang Kai berkata, bahkan orang tuamu tidak bisa mengendalikanmu. Jadi tidak ada yang bisa kulakukan. Menepuk telur naga, Yang Kai berbalik dan pergi. Karena tidak ada pria liar di sini, tentu saja tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Meskipun dia secara kebetulan menemukan rahasia Fu Zun, tidak pantas baginya untuk mengancamnya. Perhatian. Perhatian. Rasa bersalah. Dan penyesalan seorang ibu terhadap putranya. Apa yang mengancam? Berjalan keluar dari gua, Yang Kai melayang ke langit dan terbang menuju kuil Istana Naga. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berhenti, menggosok dagunya saat dia mengalihkan pandangannya, sepertinya memikirkan sesuatu. Segera setelah itu, dia berbalik dan kembali ke gua gunung. Langsung meletakkan telur naga dan memasukkannya ke dunia kecil yang misterius. Setelah keluar dari gua, Yang Kai tidak terbang menuju kuil Istana Naga tetapi malah terbang menuju pintu masuk. Fu Ling tidak ada di pintu masuk, jadi Yang Kai harus berjalan lama sebelum dia menemukannya di danau yang jernih. Hanya 30 km dari pintu masuk. Fu Ling sedang mandi. Sebuah jubah ungu ditempatkan di pantai. Dia seperti ikan yang berenang di danau. Kedatangan tiba-tiba Yang Kai mengejutkannya, menyebabkan dia mengangkat kepalanya dengan pahit. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Air danau itu jernih, dan Fu Ling benar-benar T-E-L-A-N-J-A-N-G. Meskipun itu tidak disengaja, itu terlihat jelas dalam sekejap. Dadanya penuh, pinggangnya anggun, dan bokongnya yang bulat cukup halus. Meskipun air yang beriak menyebabkan sosoknya menjadi agak terdistorsi, itu masih tidak dapat menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Yang Kai tidak berusaha menghindarinya dan hanya menatapnya. Fu Ling menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk berenang ke batu di tengah danau. Memanjat ke atas batu dengan kedua tangan, dia memperlihatkan setengah dari punggungnya yang T-E-L-A-N-J-A-N-G. Membentuk lengkungan yang indah saat dia melihat ke atas dan tersenyum. Apa yang ingin ditanyakan oleh kakak ipar? Yang Kai mendarat di batu dan berjongkok, menggosok dagunya. Apakah penatua kedua pernah melahirkan seorang anak? Fu Ling berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Benar-benar ada satu. Jangan khawatir tentang bagaimana aku tahu. Jawab saja pertanyaanku dulu. Yang Kai menatapnya. Fu Ling berpikir sejenak sebelum menjawab. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tetapi penatua kedua memang melahirkan seorang anak. Dan hasilnya? Fu Ling berkata dengan sedih. Pada akhirnya, sepertinya asalnya tidak mencukupi dan tidak bisa menetas, menyebabkannya menjadi janin yang mati. Asal tidak cukup, Yang Kai mengerutkan kening. Apa artinya ini? Fu Ling berkata. Meskipun ras nagaku diberkati oleh surga dan memiliki kultivasi dan kekuatan yang kuat sejak lahir. Karena kami adalah roh suci. Kami mengandalkan asal kami untuk bertahan hidup. Setiap Dragon Rache memiliki Dragon Rache originnya sendiri. Dan hal yang sama berlaku untuk anggota yang baru lahir. Jika asal mereka tidak cukup kuat, mereka tidak dapat dilahirkan. Omong-omong, ini cukup aneh. Penatua Agung dan Penatua kedua adalah naga Orde ke-10. Jadi secara logis, tidak mungkin bagi anak-anak mereka untuk memiliki asal yang tidak mencukupi. Tetapi entah bagaimana ini terjadi. Sebenarnya ada hal seperti itu. Yang Kai mengungkapkan pandangan bijaksana sebelum tiba-tiba mencibir. Pelacur itu pasti telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Ini adalah hukuman yang diberikan kepadanya oleh surga. Seperti kata pepatah, Dao surgawi adalah siklus hidup dan mati. Surga tidak menyelamatkan siapapun. Pelacur. Fu Ling menatapnya dengan kaget. Kakak ipar, kamu tidak bisa mengacu pada penatua kedua, kan? Selain pelacur itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Yang Kai bertanya. Fu Ling perlahan menyusut kembali ke dalam air. Hanya memperlihatkan setengah dari kepalanya saat dia menatap Yang Kai dengan takut-takut. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa keberanian Yang Kai luar biasa. Jika penatua kedua baru saja mendengar kata-kata itu,
dia akan lebih ketakutan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Yang Kai telah mengutuk di depan Fu Zun. Jadi bagaimana jika dia mengutuk di belakangnya? Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan lembut berkata, sebenarnya, sebelum kejadian ini, meskipun kepribadian Penatua kedua agak dingin, emosinya tidak terlalu buruk. Setelah kejadian ini, itu banyak berubah. Yang Kai mengangkat alisnya. Apakah itu berarti masalah ini telah memberinya pukulan besar? Pukulan yang sangat besar. Fu Ling mengangguk. Dia dan Tetua Agung akhirnya memiliki seorang anak. Tetapi karena kurangnya sumber asal, anaknya telah meninggal. Jadi orang hanya bisa membayangkan dampaknya terhadap dirinya. Sejak itu, dia sepertinya sangat ingin anggota baru dari ras naga lahir. Jadi dia memutuskan untuk menjodohkan kakak King dengan Fuci. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi dia mengandalkan orang lain. Sungguh aneh, Yang Kai melengkungkan bibirnya. Saya juga mendengar bahwa jika anak Kaisar Agung Martial Best dan Penatua ketiga adalah naga berdarah murni, Penatua kedua tidak akan mengejar masalah ini. Tetapi Mo Xiaoqi tidak memiliki garis keturunan ras naga sedikit pun. Itulah sebabnya mengapa kedua Penatua sangat marah sehingga dia membuang Penatua ketiga ke makam naga. Yang Kai tidak ingin mendengar ini dan hanya bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya? Fu Ling menatapnya dengan rasa ingin tahu. Penatua kedua melahirkan telur yang buruk. Apa yang terjadi setelah itu? Fu Ling tersenyum pahit. Tidak ada yang namanya masa depan. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, telur naga itu tidak menunjukkan tanda-tanda menetas. Jadi tentu saja tidak ada harapan. Karena masalah ini, Penatua Agung juga merasa sangat bersalah terhadap Penatua kedua dan telah menoleransinya selama ini. Kakak ipar, mengapa kamu menanyakan hal ini? Aku hanya bertanya dengan santai. Tidak banyak. Yang Kai melambaikan tangannya. Lanjutkan. Berpura-pura aku tidak pernah datang. Mengatakan demikian, dia terbang keluar lagi dan menghilang dalam sekejap mata. Fu Ling menatap dengan marah ke arah yang dia tinggalkan dan mengulurkan tangan untuk menamparkan permukaan air. Memuntahkan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, pria bau. Berbalik, dia mulai berenang lagi. Itu benar-benar telur naga Fu Zun dan Zuyan? Saat Yang Kai melaju kencang, suasana hatinya berfluktuasi. Mungkin ini adalah sebuah terobosan. Di pulau yang berantakan, jejak pertempuran bisa terlihat di mana-mana, dan istana yang megah telah menjadi reruntuhan. Pulau ini adalah pulau roh dari naga guntur tingkat ke-8 yang sudah mati, Fuci. Di masa lalu, Yang Kai juga datang ke sini, dan banyak pembudidaya telah dikawal ke sini untuk membangun istana untuk Fuci. Setelah pertempuran hebat, tempat ini telah dihancurkan dan istana yang mulia menjadi tidak lebih dari awan yang berlalu dengan cepat. Yang Kai terbang ke bawah dan dengan santai menemukan istana yang relatif utuh sebelum berjalan di dalam dan menyapu bersih area itu. Kemudian, dengan lambaian tangannya, telur yang buruk muncul di depannya. Menggosok dagunya, Yang Kai berjalan di sekitar telur yang buruk beberapa kali. Ekspresi tekad melintas di matanya. Pada saat ini, sesosok terbang dan mendarat di sebelah Yang Kai. Menangkupkan tinjunya, Tuan Muda. Yang Kai tidak mempedulikannya dan hanya mengangguk ringan. Dalam perjalanan ke sini, dia telah mengirim pesan ke Qiongqi untuk memintanya datang. Sebelum ini, Qiongqi telah berkeliaran di sekitar Pulau Naga dan Yang Kai berpura-pura pergi tanpa memberitahunya. Bagaimanapun, dia harus kembali. Baru pada saat inilah Yang Kai memanggilnya. Satu orang pendek sementara yang lain panjang. Orang tua itu telah hidup selama bertahun-tahun, jadi ada banyak kali dia bisa meminta nasihatnya. Tuan Muda memanggil Tuan Tua ini ke sini karena suatu alasan. Sebelum Qiongqi bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba menghirup udara dingin dan menatap telur itu. Berseru, ini. Bagaimana apanya? Yang Kai meliriknya. Qiongqi menelan ludahnya dan bertanya, Tuan Muda, apakah ini telur naga? Dua kata terakhir diucapkan dengan suara yang sangat rendah, seolah-olah dia takut seseorang akan mendengarnya. Penglihatan Qiong Tua cukup bagus. Dia bisa melihat sekilas bahwa ini adalah telur naga. Yang Kai mengacungkannya. Dia telah memeriksanya dengan cermat sebelum memastikannya. Tetapi Qiongqi dapat melihat sekilas bahwa semakin tua semakin bijaksana. Ekspresi Qiongqi menjadi rumit. Tuan Muda, Tuan Tua ini memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kamu memiliki tampilan yang garang di wajah kamu. Namun kamu bersikeras untuk bertindak seperti pria terhormat. Apa kau lelah? Wajah Qiongqi menjadi gelap. Tetapi dia masih berkata dengan serius. Meskipun Tuan Tua ini tidak tahu dari mana Tuan Muda mencuri telur naga ini, yang terbaik adalah mengembalikannya sesegera mungkin. Jika Dragon Rache menemukannya,
itu akan berakhir. Bagaimana kamu bisa begitu yakin aku mencurinya? Yang Kai menatapnya dengan curiga. Jika tidak dicuri, mungkinkah itu dilahirkan oleh kamu? Qiongqi mengutuk dalam hatinya. Meskipun tuan tua ini sudah tua, dia masih cukup cerdas. Kalau begitu bolehkah aku bertanya pada tuan muda? Dari mana asal telur naga ini? Aku mengambilnya, Yang Kai berkata dengan serius. Akan aneh jika aku mempercayaimu, ini adalah Pulau Naga. Dan sekarang telur naga telah muncul di depan saya. Namun kamu mengatakan bahwa kamu mengambilnya. Cukup omong kosong. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk mendiskusikan ini denganku. Yang Kai mengangkat tangannya dan memotongnya. Tuan muda ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Dan aku harap kamu bisa memberitahuku semua yang kamu tahu. Qiongqi bertanya dengan cemas. Apakah ini terkait dengan telur naga ini? Ya. Qiongqi menghela nafas panjang. Merasa seolah-olah dia telah diseret ke dalam lubang api oleh Yang Kai. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan kembali ke Pulau Binatang Roh bersama Jiu Feng dan Li Wuyi. Meskipun kebebasannya akan dibatasi jika dia pergi ke Pulau Binatang Roh, dia tidak akan menghadapi situasi seperti itu. Sekarang dia telah mengenali pria ini sebagai tuan mudanya. Dia tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Dia tidak hanya datang ke Pulau Naga untuk pamer. Dia bahkan mencuri telur naga. Jika Dragon Rache mengetahui tentang masalah ini, pasangan tuan dan pelayan mungkin akan hancur berkeping-keping. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ini adalah telur naga yang dilahirkan oleh Penatua Agung dan Penatua kedua klan naga. Begitu Yang Kai mengatakan ini, wajah Qiongqi berkedut. Hanya satu telur naga sudah sangat penting. Tapi ini sebenarnya adalah telur naga tetua klan naga dan tetua kedua. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Tidak perlu menggunakan metode seperti itu bahkan jika kamu ingin mati. Terlebih lagi, karena itu adalah telur naga dari dua sesepuh. Mengapa dicuri? Qiongqi bingung. Mereka bilang telur naga ini sudah mati. Tapi aku tidak percaya. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Ini telur mati. Qiongqi terkejut. Yang Kai mengangkat bahu. Itulah yang mereka katakan. Siapa? Qiongqi bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun, mereka salah. Meskipun vitalitas telur naga ini agak lemah, masih ada secercah harapan. Kata Yang Kai sambil meletakkan tangannya di atas telur naga dan memiringkan kepalanya ke arah Qiongqi. Kemari dan rasakan itu. Keingintahuan Qiongqi terguncang saat dia berjalan dan meletakkan tangannya di atas telur naga. Dengan hati-hati memeriksanya. Karena ras naga sudah memastikan bahwa ini adalah telur mati. Apa hak kamu untuk mengatakan bahwa itu masih hidup? Bagaimana itu? Apakah kamu merasakannya? Ada fluktuasi kehidupan samar yang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Yang Kai memandang Qiongqi sambil tersenyum. Qiongqi balas menatapnya dengan aneh sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasakan apa-apa. Yang Kai berkata dengan kesal, periksa dengan cermat. Qiongqi tidak berdaya dan hanya bisa menggunakan hatinya untuk merasakan. Lihat, itu di sini lagi. Yang Kai tiba-tiba berkata. Sudut mata Qiongqi tidak bisa menahan kedutan. Dia benar-benar ingin bertanya. Apakah kamu bermain denganku? Fluktuasi kehidupan seperti apa yang kamu bicarakan? Di bawah persepsinya, telur naga ini benar-benar mati. Tetapi melihat ekspresi percaya diri Yang Kai, sepertinya dia tidak berbohong. Jadi dia tidak perlu mengakui bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Bukankah itu berarti dia lebih rendah darinya? Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, tidak buruk, tidak buruk, memang ada sedikit fluktuasi. Yang Kai menarik tangannya dan tertawa. Kamu juga merasakannya, kan? Tapi karena masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, mengapa Dragon Rache mengatakan itu adalah telur mati? Qiongqi menggosok dagunya dan berpikir sejenak sebelum bertanya. Mungkin vitalitasnya terlalu lemah? Mendengar ini, Yang Kai mengangguk dan berkata. Itu penjelasan yang masuk akal. Karena dia adalah ras naga, vitalitasnya pasti sangat kuat. Vitalitas yang lemah seperti itu hampir tidak berarti apa-apa. Apa rencana Tuan Muda? Qiongqi bertanya. Ketertarikan Yang Kai pada telur mati bukanlah pertanda baik. Jadi Qiongqi tidak bisa menahan perasaan khawatir. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Aku ingin menetasnya. Apa? Qiongqi menatapnya dengan kaget. Aku ingin menetasnya, Yang Kai mengulangi. Sudut mulut Qiongqi berkedut saat dia mencoba membujuknya. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia masih bertanya. Lalu apa tujuan Tuan Muda? Tentu saja. Saya menggunakan ini untuk mengancam pelacur itu. Fuzun. Yang Kai mencibir. Cahaya jahat melintas di wajahnya. Ini dia dan putra Zuyan. Jika itu ditetaskan di tangan saya, akankah dia tidak mematuhi saya di masa depan? Ketika saatnya tiba, jika saya ingin dia berlutut, dia akan berlutut.
Jika saya ingin dia berdiri, dia akan berdiri, hahaha. Yang Kai tertawa liar, menyebabkan hati Qiongqi tenggelam.